3166. Hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerang Lan Feng, tetapi mereka sangat siap untuk datang kali ini dan membawa banyak harta untuk menahan hantu. Satu demi satu, lempengan-lempengan itu terbang ke udara dan disusun menjadi berbagai susunan besar. Beberapa dari mereka memancarkan cahaya tak terbatas, beberapa dari mereka dipenuhi dengan guntur, dan yang lainnya meledak dengan nyala api. Semua atribut ini digunakan untuk menahan hantu. Banyak hantu yang berbeda, dalam terang cahaya, dalam guntur dan dalam api, direduksi menjadi abu terbang. Meski ada banyak hantu, mereka tidak memiliki keberadaan yang kuat. Mereka tidak bisa mematahkan pertahanan sama sekali. Ini membuat Lan Feng menyerang rantai batu itu dengan ketenangan pikiran. Apakah patung ini target Lan Feng? Tapi patung ini terlihat biasa, tidak bisa melihat nafas khusus lainnya, aku tidak tahu apa perannya. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Dari kejauhan, patung tersebut terlihat seperti patung batu biasa. Selain terlihat sangat tua dan penuh dengan nafas waktu, tidak ada perbedaan lain. Apakah penyebab Lan Feng untuk patung batu ini? Lu Ming sedikit bingung. Zanzu, apakah kita akan bertarung? Kera terbang diam-diam ke Lu Ming. Tidak, tunggu. Lu Ming menjawab. Lihatlah situasinya sebelum kamu melakukannya. Karena target Lan Feng adalah patung, itu pasti berhasil. Lu Ming secara alami ingin merebutnya, tetapi rantai batunya sangat keras, dan tidak mudah untuk dihancurkan. Belum terlambat bagi mereka untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Bukankah sayang tenaga kerja gratis tidak digunakan? Lu Ming dan mereka menunggu dengan tenang. Dalam sekejap, hari berlalu. Bang dang. Akhirnya, rantai batu kedua putus. Butuh waktu lama untuk memutuskan rantai kedua, dan dua lagi. Ayo, serang nomor 3. Suara besar Blue Maple. Para master ini, dan bergegas ke rantai ketiga, melancarkan serangan badai. Lebih dari sehari kemudian, rantai ketiga putus. Yang terakhir pergi, mereka terus menyerang rantai keempat. Hahaha, patung aslinya milikku. Lan Feng sangat gembira dan matanya panas. Dia mengetahui dari sebuah buku kuno bahwa ada dewa primitif di antara hantu dan goblin. Baru setelah itu dia memobilisasi publik dan membawa sejumlah besar ahli untuk datang. Tak disangka, ada patung dewa primitif di sini. Ledakan. Celah rantai batu keempat semakin besar. Dalam waktu sehari, celah tersebut telah menempati lebih dari setengah rantai batu. Menurut kemajuan ini, rantai keempat akan benar-benar putus dalam satu hari. Hampir. Lu Ming menggumamkan sepatah kata, lalu mengucapkan beberapa kata dengan lalat kera. Lu Ming bergerak dan bergegas keluar. Hantu di sisi ini ditakuti oleh Panglima Perang Kera, dan Lu Ming tidak terhalang. Siapa ini? Tangan Lu Ming adalah orang-orang Blue Maple ditemukan, minuman besar. Tiba-tiba, banyak orang melihat Lu Ming, termasuk Lan Feng. Lu Ming, apakah itu kamu? Begitu Lan Feng melihat Lu Ming, dia berseru kaget dan melebarkan matanya. Meskipun pada awalnya dia melarikan diri, bagaimana Lu Ming bisa muncul di sini sendirian? Bagaimana dia bisa mendaki gunung sendirian? Maple biru, jangan terluka. Lu Ming tersenyum, lalu melihat patung itu dan berkata, jadi kamu di sini untuk patung ini. Kelihatannya biasa saja, tapi kamu tidak tahu apa gunanya. Lu Ming ingin memainkan peran patung itu. Lu Ming, kamu masih berani tampil, tetapi juga seseorang muncul di sini, sangat bagus. Lan Feng tidak menjawab pertanyaan Lu Ming, matanya berbinar dengan cahaya ganas, dan dia berteriak, pria ini menyerang aku di daerah berkabut sebelumnya, dan ingin membunuh aku. Untungnya, aku cukup sensitif untuk menghindari perampokan. Ini manusia pantas mati. Lan Feng banyak minum dan langsung menjebak Lu Ming. Lagi pula, ada banyak orang dari 9 istana surgawi Jue. Masih ada alasan untuk membunuh Lu Ming. Apa? Pria ini berani menyerang tuan muda secara diam-diam, dan aku akan membunuhnya. Salah satu anak buah Blue Maple meraung, tubuhnya seperti burung besar meledak dan pergi untuk membunuh Lu Ming. Sebelum kedatangan pria itu, momentum sengit menyapu Lu Ming seperti angin kencang. Lan Feng, yang merupakan bawahannya, adalah orang kuat 7 tingkat. Tangan yang begitu kuat secara langsung, jelas ingin membunuh Lu Ming dengan satu gerakan, tidak memberi Lu Ming kesempatan untuk membuka mulutnya. Namun, Lu Ming sudah siap. Ledakan. Ledakan suara teror terdengar, sebatang besi besar, menuju 7 tuan berat Raja Dewa, prestise bahkan lebih mengerikan. Batang besi langsung mengalahkan serangan tuan biru dan membombardirnya. Dia menjerit, dan tubuhnya terbang keluar seperti cangkang. Tubuhnya meledak di udara dan jatuh di tempat. Keberadaan Raja Dewa 7 kali terbunuh dalam hitungan detik. Ini membuat Lan Feng dan yang lainnya terkejut. Mengaum. Raungan suara marah terdengar, barisan sosok meledak. Panglima Perang Kera telah bergerak.
Itu prajurit kera, tidak bagus, prajurit kera masih. Seru seseorang. Bunuh semua orang luar ini. Membunuh mereka. Orang-orang kuat dari klan perang Hades meraung, dan bayangan tongkat besar menghalangi langit dan matahari, dan berguling ke arah Lan Feng dan yang lainnya. Tiba-tiba, beberapa ahli dibunuh oleh klan perang kera. Sialan, blokir panglima perang kera ini, kamu terus menyerang rantai. Lan Feng meraung. Dia menyuruh beberapa untuk menghentikan panglima perang kera, dan beberapa untuk terus menyerang rantai. Sua. Tubuh mereka menyala, dan beberapa yang kuat bergegas menuju panglima perang kera dan melancarkan serangan yang kuat. Orang-orang yang dibawa oleh Lan Feng semuanya kuat, tetapi mereka yang berasal dari klan perang kera juga kuat, dan kekuatan bertarung mereka lebih menakjubkan. Klan perang kera Ming menampilkan seni rahasianya yang unik dan taktik melawan hantu. Kekuatan bertarungnya melonjak, dan tongkat besinya berterbangan di langit, dan kekuatannya mengerikan. Menyentuh. Tiba-tiba, Maple biru di sisi tuannya, ada lebih dari 10 orang yang terbunuh, ledakan tubuh dan roh dihancurkan. Saat ini, Luming mengambil kesempatan untuk mundur ke sisi lain. Sial, kenapa panglima perang kera ini tidak menyerang Luming? Deru jantung Blue Maple, tubuh juga tiba-tiba mundur. Dia benar-benar tidak habis pikir mengapa panglima perang kera tidak menyerang Luming. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Luming akan menjadi keturunan Jingyu. Selain itu, dia tidak tahu bahwa Jingyu telah mengambil alih panglima perang kera Ming. Secara alami, dia tidak akan mengira bahwa Luming telah membawa mereka. Dia hanya mengira keberadaan mereka telah diketahui oleh kera, sehingga mereka diserang. Jangan serang rantainya, bunuh kera ini dulu. Blue Maple meraung. Tiba-tiba, dua dewa kuat yang menyerang rantai itu bergerak dan membunuh panglima perang kera, dan melancarkan serangan yang mengerikan. Begitu Raja Tuhan keluar, dia ditindas oleh semua sisi. Namun, Dewa Raja dari klan perang kera Ming juga bergerak, dan beberapa bayangan tongkat seperti pilar surga ditekan secara horizontal. Subscribe Penatua. Dewa Raja. Beberapa orang berseru bahwa klan perang Raja Dewa Hades telah bergerak. Ledakan. Daerah ini, benar-benar mendidih, pertarungan kuat Raja Dewa bersama, prestise langit. Namun, para dewa yang dibawa oleh Lan Feng berada di bawah angin, karena ada lebih banyak dewa dari klan perang kera. Ada 3 dewa di pihak Lan Feng. Satu Raja Dewa membantu membunuh hantu-hantu itu, tetapi sekarang dia juga bergegas untuk melawan kera dan Raja Dewa klan. 3 dewa, menarik, aku akan bermain denganmu. AP Fly sebelumnya tidak bergerak, saat bisikan, langkah, tubuh meledak. Dia dulu terlihat sangat tua, tetapi saat ini, tubuhnya dengan cepat membengkak dan berubah menjadi kera raksasa dengan tinggi lebih dari 10 meter. Ototnya padat dan kekuatannya luar biasa. Ledakan. Dia bahkan tidak mengeluarkan batang besi, dan dia hanya meninju. Ledakan kosong, kekuatan kepalan yang mengerikan, kepada Tuhan yang kuat. Wajah Raja sangat berubah. Senjatanya adalah Jenderal Tomahawk, dan dia membunuh kera itu dengan satu kapak. Tinju lalat kera membombardir Tomahawk, yang membuat Tomahawk bergetar liar. Namun, pria kuat yang kuat itu gemetar hebat, meludahkan darah dan mundur dengan keras. Ayo, prajurit kera terlalu kuat untuk dikalahkan. Dewa yang terluka meraung. Tidak, kita harus mengambil patung itu. Blue Maple mengaum. Mundur saat ini, dia sangat tidak mau. Hampir, 4 rantai hendak dipotong. Namun, saat ini, prajurit kera itu tiba-tiba terbunuh, membuatnya ingin muntah darah. Membunuh. Kera itu terbang dan berteriak dan membunuh dewa lain. Pria ini adalah Raja Dewa dari keluarga biru. Kekuatannya luar biasa, dia memotong cahaya pedang yang mengejutkan langit menjadi kera Fei. Namun, kera Fei menghancurkan cahaya pedangnya dengan kepalan tangan, yang membuatnya muntah darah dan mundur dengan keras. Prajurit kera ini terlalu kuat untuk menjadi tak terkalahkan. Pergilah. Dewa keluarga biru, minuman keras, menggulung Blue Maple dengan kekuatan ilahi, dan bergegas menuju kejauhan. Brengsek. Hati Blue Maple mengaum, benci menjadi gila. Patung aslinya hendak dicapai, tetapi terbang menjauh. Kembali. Blue Maple membawa orang, satu demi satu kembali, ke kejauhan untuk bergegas. Jangan mengejar. Lalat kera menghentikan kerumunan. Faktanya, mereka memiliki kekuatan untuk menjaga Lan Feng dan lainnya, tetapi mereka juga memiliki beberapa keberatan. Mereka takut setelah membunuh orang-orang ini, orang yang lebih kuat akan tertarik, yang akan merugikan klan perang kera. Dalam sekejap mata, Blue Maple dan yang lainnya, salah satu dari kiri, menghilang di cakrawala. Luming datang ke bagian bawah patung dan melihatnya dengan hati-hati. Tuan Kera Fei, mengapa patung ini dirantai? Tidak bisa disegel dengan keberadaan yang mengerikan. Tanya Luming. Tidak.
Itu hanya untuk memperbaiki tubuh dengan rantai, itu hanya semacam perlindungan. Tidak ada yang salah dengan patung ini. Tubuh APVI menyusut lagi dan menjadi kera tua. Bolehkah aku membawa patung ini bersamaku? Mata Lu Mingdao berbinar. Zanzu ingin mengambilnya, tentu saja. Saat kita memutuskan rantai terakhir, Zanzu dapat mengambilnya. Kera itu terbang. Kemudian, orang kuat dari pertempuran kera, mulai menyerang rantai terakhir. Rantai terakhir akan putus. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk memecahkan yang terakhir. Setelah rantai terakhir putus, tidak ada perubahan sama sekali. Lu Ming meletakkan hati dan pikirannya. Dia tahu lukisan Jingyu di laut dan terbang keluar. Ia berencana memasukkan patung itu ke dalam lukisan Jingyu. Napas Jingyu Zanzu. Kera terbang, serta kera dan panglima perang lainnya, merasakan nafas Jingyu di gulungan lukisan Jingyu dan bersemangat. Mereka lebih menghormati Lu Ming. Bagi Lu Ming, waktu kejatuhan Jingyu sangatlah lama, yaitu dalam satuan 100 juta tahun. Tapi untuk Raja Dewa, itu tidak terlalu lama, bahkan tahun bintang pun tidak. Seorang Raja Dewa dapat hidup hingga tahun bintang 5, sedangkan Raja Dewa dapat hidup lebih lama. Oleh karena itu, banyak dewa atau dewa tingkat tinggi telah melihat Jingyu pada tahun-tahun itu. Secara alami, mereka bisa merasakan nafas Jingyu di lukisan Jingyu. Gulungan lukisan Jingyu terbang keluar dan dengan cepat tumbuh besar, menutupi patung aslinya. Di bawah satu gulungan, patung itu dikumpulkan dan menghilang. Simpan dan pelajari nanti. Lu Ming berpikir. Kemudian, Lu Ming dan Kera Fei meninggalkan gunung patung dan kembali ke tanah suku perang Kraming. Pada hari-hari setelah itu, Lu Ming berlatih dengan damai dan menunggu pembukaan neraka lantai 18. Di pintu masuk hantu, sosok Blue Maple dan lainnya muncul. Klan perang kera terkutuk, aku akan menghancurkan klan perang kera. Pergi, sampaikan pesan kepada ayahku, biarkan dia mengirim yang kuat, aku akan menghancurkan prajurit kera. Raungan histeris Maple biru, mata merah, menjadi gila. Tidak pak. Dewa keluarga biru itu kuat. Mengapa tidak? Blue Maple meraung. Kilde, konon kekuatan klan perang kera sangat kuat dan menakjubkan. Selain itu, mereka bersembunyi di dalam hantu dan menempati medan yang menguntungkan. Sangat sulit untuk menghancurkan mereka. Bahkan jika kita adalah keluarga biru, kita harus mengirimkan banyak kekuatan untuk menghancurkan panglima perang kera. Tetapi dalam hal ini, kekuatan keluarga biru kita akan dikonsumsi secara serius, dan akan didambakan oleh kekuatan lain. Klan pemimpin pasti tidak akan menyetujui hal seperti itu. Keluarga biru Raja Dewa cara yang kuat. Biarkan Lan Feng tenang. Ya, tidak mungkin keluarga biru mengirim sejumlah besar orang kuat untuk memusnahkan kera dan panglima perang karena dewa primitif, yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Jika Lan Feng benar-benar membuat proposal seperti itu akan membuat kepala keluarga biru merasa bahwa dia tidak perhatian dan membencinya. Tahukah kamu, persaingan di antara keluarga biru sangat sengit, banyak orang yang ingin menjatuhkannya dan menggantikannya. Tapi dewa asli tidak bisa menyerah seperti ini. Kita hanya bisa meminjam beberapa tangan lagi dari 9 Raja Surgawi Jue dan melihat dewa asli. Kuharap dewa asli masih ada. Lan Feng menghela nafas dalam hatinya, lalu meninggalkan Guigu dan meminjam pasukan dari 9 Raja Surgawi Jue. Ketika dia meminjam yang kuat dan kembali ke Gunung Sensiang lagi, dia menemukan bahwa patung asli Gunung Sensiang telah hilang. Prajurit kera terkutuk. Blue Maple mengaum, dia mengira dewa asli diambil oleh klan perang kera. Dia tidak berani menyerang klan perang kera, jadi dia harus meninggalkan Gui Jue dengan patuh. Orang kuat dari 9 sekte Jue Heavenly King menyegel pintu masuk hantu-hantu lagi. Ketika Lu Ming kembali ke tanah pertempuran kera, dia tiba-tiba memikirkan masalah yang membuatnya cemas. Jika Maple Biru meninggalkan hantu, 9 Raja Surgawi Jue menyegel pintu masuk hantu-hantu lagi, lalu bagaimana dia keluar? Tidak akan mulai sekarang, semua ingin tinggal di hantu, dan klan perang kera untuk ditemani. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Lu Ming. Keluarga dan teman-temannya semua berada di luar. Jika dia sudah lama tidak bertemu Lu Ming, bukankah dia akan sangat khawatir? Terlebih lagi, dia harus membatalkan kasus Jingyu. Masih kurang dari 180 tahun lagi. Bahkan pada hari istana kerajaan Taixu, dia tidak dapat melewatkannya. Subscribe Penatua. Oleh karena itu, dia segera menemukan Panglima Perang Kerahuan, dan mengatakan kekhawatirannya. Zanzu tidak perlu khawatir. Faktanya, masih ada pintu masuk dan keluar untuk Guijuan. Orang-orang di luar itu tidak tahu sama sekali. Kerahuan tersenyum. Apakah ada pintu masuk lain? Pada saat yang sama, Lu Ming terkejut dan lega. Ya, Taixu Sengchao berpikir bahwa itu telah menutup pintu keluar hantu-hantu. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa ada pintu masuk dan keluar lain. Kita bisa keluar kapan saja jika kita mau. Kera bersinar. Jika kita tidak keluar, alasan utamanya adalah Jingyu Zanzu jatuh, dan kita tidak memiliki orang untuk melindungi kita saat kita keluar. Selama bertahun-tahun,
kita bersembunyi di dalam hantu untuk mengembangkan kekuatan kita, tinggal menunggu kelahiran keturunan Jingyu Zanzu. Dan tahukah kamu mengapa Kra membunuhmu dari mereka? Kra Huan melanjutkan. Mengapa? Lu Ming bertanya tanpa sadar. Dia juga sangat ingin tahu tentang ini. Kra itu jelas mendukung Lu Ming dan menghormatinya sebagai nenek moyang perang. Namun, Kra dari mereka, tapi untuk membunuh Lu Ming. Sejak jatuhnya Jingyu Zanzu, kami tidak dapat melarikan diri dari hantu Kra. Selama bertahun-tahun, beberapa ide orang berangsur-angsur berubah. Beberapa orang berpikir bahwa Panglima Perang Kra tidak bisa tinggal di sini selamanya. Mereka ingin berinisiatif mengambil inisiatif untuk menduduki suatu wilayah dan menjadi tuan. Orang-orang ini sebagian besar adalah pengikut Kra. Sebenarnya, mereka tidak berarti apa-apa. Mereka hanya merasa bahwa kekuatan Jingyu pun telah jatuh, yang membuatku menjadi keluarga Kra menyusut di sini. Tapi kamu, dengan kekuatan yang lebih buruk, bisa melakukan apa saja, lebih baik membunuhmu. Sejak saat itu aktif, kamu akan bebas dan tidak harus menuruti perintah orang. Monyet Huan menjelaskan. Lu Ming mengangguk diam-diam, wajar jika Kra Chong dan yang lainnya memiliki ide ini. Namun, selama kamu melewati lapisan ke-9 dari 18 neraka, buktikan bakatmu sendiri, buktikan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk bangkit dan membawaku menuju kejayaan, maka Kra dan yang lainnya pasti akan mematuhi perintahmu. Kra bersinar. Terima kasih, pemimpin klan. Lu Ming mengetahuinya. Lu Ming berterima kasih dan segera pergi. Karena hantu memiliki pintu masuk lain, dia tidak perlu khawatir. Dia akan tinggal di sini untuk menaklukkan prajurit Kra. Waktu berlalu. Segera, saatnya neraka lantai 18 dibuka. Ada juga sejumlah besar Kra besar dan panglima perang, berkumpul di tanah datar. Tempat ini adalah bagian belakang klan perang Kra. Neraka terbuka di lantai 18. Jalan Kra Huan, tiba-tiba, ada klan perang Kra besar yang maju. Pergi. Sebanyak 9 orang hebat dari suku perang Hades minum, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan cahaya hitam terang, dan kemudian mereka menamparkan tangan mereka dengan keras ke tanah. Ledakan. Tanah benar-benar terbelah, muncul retakan hitam. Gas hantu yang kuat, dari retakan menyebar keluar. Zanzu, 18 tingkat neraka telah dibuka. Di setiap lapisan neraka, ada hantu yang tak terbatas, dan ada raja di setiap lapisan neraka. Hanya dengan membunuh raja dari setiap lapisan neraka dapat kamu lulus ujian, dan kemudian akan ada pintu masuk ke lantai berikutnya. Jika kamu tidak membunuh raja lapisan neraka itu, pintu masuk ke lantai berikutnya tidak akan muncul. Monyet Huan menjelaskan. Berapa banyak waktu yang aku miliki? Tanya Lu Ming. Tidak ada batasan waktu, selama kamu bisa melewati 9 tingkat neraka, tidak peduli berapa banyak waktu yang kamu habiskan. Kra datang dari semua lapisan masyarakat. Selama itu dibutuhkan. Lu Ming sedikit terkejut, ini di luar dugaannya, dia pikir ada batas waktu. Karena setiap kali kamu melewati lapisan neraka, tidak ada waktu yang tetap. Adalah normal bagi beberapa orang untuk menghabiskan ribuan tahun melewati lantai pertama. Melewati lantai 9 selama puluhan ribu tahun adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, tidak ada batasan waktu. Tidak peduli berapa tahun yang kamu habiskan, tujuan utamanya adalah melewati 9 tingkat neraka. Namun, kami akan menunggu selama bertahun-tahun. Kra dari jalan, wajahnya masih sangat dingin. Puluhan ribu tahun. Lu Ming bergumam. Tampaknya 9 tingkat neraka ingin dilewati, tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Dia harus lulus dalam 180 tahun, dan dia harus mengikuti ujian di tempat suci kerajaan Taiksu. Zanzu, ambil rune giok ini. Pada saat ini, Kra Huan mengeluarkan rune giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Ini. Lu Ming mengambilnya, sedikit terkejut. 18 tingkat neraka sangat istimewa. Semakin banyak kamu turun, semakin kuat kekuatanmu. Jika kamu dalam bahaya dan kamu benar-benar tak terkalahkan, kamu dapat menghancurkan rune giok ini, dan kemudian kamu akan dikirim keluar. Pada saat yang sama, kamu memasukkan gumpalan nafasmu sendiri ke dalam jimat batu giok. Kami juga dapat mengetahui apakah kamu hidup atau mati. Kra itu bersinar. Lu Ming memahami bahwa jimat giok ini dapat melindungi hidupnya di saat kritis, dan juga dapat mendeteksi hidup dan matinya. Jika dia mati dalam pertempuran, Kra Huan dan Kra Chong tidak perlu menunggu. Kalau tidak, jika Lu Ming jatuh ke dalam, apakah mereka tidak perlu menunggu di sini? Lu Ming mengambil jimat giok dan masuk dengan napas. Zanzu, ingat, kamu hanya bisa melewati celah jika kamu membunuh raja di setiap lantai. Kra Huan mengingatkan sebuah kalimat lagi. Bagus. Lu Ming mengangguk, lalu melangkah keluar dan bergegas ke celah itu. Suara mendesing. Begitu dia bergegas ke celah, gas hantu di wajah Buddha bertiup seperti angin kencang di wajah Lu Ming. Lu Ming meletakkan lapisan kekuatan sihir di permukaan tubuhnya, lalu terbang ke bawah dengan cepat.
Segera setelah itu, Luming tampaknya telah melewati lapisan tipis dan mendarat di dunia bawah tanah yang besar. Ketika Luming datang ke dunia ini, di luar, celah bawah tanah menutup dan menghilang. Di tanah, sebuah menara batu muncul. Menara batu ini, tingginya hanya lebih dari satu orang, memiliki total 18 lantai. Sekarang, di lantai paling atas, ada cahaya yang bersinar. Menara batu ini melambangkan 18 tingkat neraka. Saat orang berada di lantai itu, lapisan itu akan menyala. Mereka telah melihatnya di luar, dan mereka memiliki gambaran umum tentang apa yang terjadi. Ape Huan dan yang lainnya, masing-masing duduk di udara, menunggu dengan tenang. Mereka semua hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Menunggu puluhan ribu tahun semudah makan dan minum air bagi mereka. Mereka memiliki kesabaran. Apakah ini tingkat pertama dari 18 neraka? Luming berdiri di udara dan melihat sekeliling. Antara langit dan bumi, abu-abu, tak terbatas, memberi orang perasaan depresi, kurang vitalitas. Setiap lantai, ada Raja Hantu. Di mana Raja Hantu? Sepertinya aku harus menemukannya sendiri. Pikir Luming, lalu dengan santai menemukan arah, bergegas maju. Dia tidak punya cukup waktu, paling lama hanya 180 tahun. Dia tidak bisa menunda sedikit pun. Sebelum Luming terbang jauh, ada hembusan angin yang bertiup di antara langit dan bumi. Kemudian, serangkaian jeritan melengking datang. Ambil hidupmu. Jeritan terdengar, dan kemudian bayangan gelap, menuju Luming untuk membunuh, kecepatan luar biasa. Subscribe Penatua. Bayangan hitam datang ke arah Luming. Kecepatannya luar biasa. Namun, Luming telah disiapkan. Dengan sekejap bentuk tubuh, Luming menghindari serangan bayangan hitam itu. Dia dengan cepat mundur ke kejauhan, dan kemudian matanya menyapu untuk melihat penampilan bayangan itu. Itu adalah hantu ganas, menatap Luming dengan mata besar dan mulut lebar, menunjukkan keserakahan. Makan. Makan, aku akan makan, ambil nyawaku. Hantu itu berteriak dan membunuh Luming lagi. Apakah ini hantu kelaparan? Hati Luming tergerak. Selama periode ini, dia juga mengerjakan beberapa pekerjaan rumah di suku perang kera, dan dia tahu sesuatu tentang hantu dan hantu. Hantu di depan kita adalah hantu kelaparan legendaris. Hantu lapar ini hanya sekitar 8 kali kultivasi Tuhan, yang tidak layak disebutkan kepada Luming. Luming mengeluarkan tinjunya, dan kekuatan tinjunya menembusnya, membunuh hantu lapar dan mengubahnya menjadi debu. Bunuh-bunuh. Ambil hidupmu. Tepat setelah Luming membunuh hantu kelaparan itu, terdengar teriakan dari segala arah. Setidaknya puluhan hantu kelaparan datang untuk membunuh Luming. Kekuatan matahari. Luming mengendalikan kekuatan matahari, dan lapisan api muncul di permukaan tubuhnya. Seluruh orang itu seperti putaran matahari, bersinar terang. Hantu ini, yang paling takut dengan kekuatan matahari, seperti kekuatan suci, kekuatan api, kekuatan guntur, semuanya adalah musuh dari hantu-hantu ini. Lusinan hantu kelaparan diselimuti cahaya tubuh Luming. Ini seperti balok es bertemu dengan api dan meleleh dengan cepat. Dalam sekejap mata, tidak ada satupun yang tersisa, dan semuanya berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Setelah membunuh hantu-hantu ini, Luming pergi dari sini menuju Raja Hantu Kelaparan di neraka pertama. Namun, beberapa jam kemudian, Luming mencari area yang luas dan membunuh banyak hantu kelaparan, tetapi gagal menemukan Raja Hantu Kelaparan. Terutama, lapisan neraka terlalu besar, seperti dunia kecil, tidak mudah menemukan Raja Hantu. Luming sabar dan terus mencari. 2 hari kemudian, Luming datang ke sebuah lembah. Di lembah, roh hantu begitu kuat sehingga jauh lebih kuat dari tempat lain. Apakah Raja Hantu lapisan ini ada di sini? Mata Luming berbinar. Dan kemudian langsung menuju lembah. Luming bergegas ke lembah, seperti bergegas ke sarang lebah. Hantu lapar yang tak terhitung jumlahnya berteriak pada Luming. Mereka sangat padat sehingga mereka tidak dapat menghitung jumlahnya. Kekuatan matahari. Luming mengubah kekuatan Dewa Matahari menjadi ekstrim, mengubah seluruh manusia menjadi lingkaran matahari. Cahaya bersinar ke segala arah. Semua hantu kelaparan yang terkena sinar matahari berubah menjadi asap hitam. Meskipun jumlah hantu mati kelaparan banyak, kebanyakan dari mereka adalah Dewa 8 atau lebih rendah, yang tidak menimbulkan ancaman bagi Luming. Luming dengan mudah bergegas ke lembah yang dalam. Kemudian Luming melihat hantu kelaparan yang sangat besar, bergegas menuju Luming. Tianshen Jiuchong. Luming merasakan bahwa ini hanya mengingatkan hantu kelaparan besar bahwa ada kultivasi Tianshen Jiuchong, tetapi itu hanya setara dengan Dewa Jiuchong yang paling umum. Luming mengepalkan tinjunya, dan seekor naga bercakar 9 muncul. 9 cakar naga ini kental dengan tenaga surya sebagai intinya. Segera setelah 9 cakar naga menyerang hantu besar yang kelaparan, ia dengan mudah dicabik-cabik oleh 9 cakar naga, dan berubah menjadi asap hitam untuk menghilang. Ketika hantu kelaparan raksasa terbunuh, hantu kelaparan lainnya berteriak,
tidak menyerang Luming, tetapi melarikan diri ke belakang, dan dalam sekejap tidak ada yang tersisa. Saat ini, di depan Luming, ruang penuh dengan ombak, dan pusaran gelap muncul. Ini adalah gerbang ke tingkat neraka berikutnya. Tampaknya hantu besar yang kelaparan tadi adalah Raja Hantu dari lapisan ini. Luming tersenyum. Selama kamu membunuh Raja Hantu di lantai pertama, gerbang neraka di lantai berikutnya akan muncul secara otomatis. Luming melangkah keluar dan melangkah ke pusaran air. Saat berikutnya, Luming muncul di lapisan neraka lainnya. Di luar, Kerahuan, Kera-dari dan lain-lain telah menonton. Saat ini, lapisan kedua menara batu, yang tingginya satu orang, tiba-tiba menyala, dengan cahaya yang bersinar. Lantai kedua. Seseorang berbisik. Wajah orang-orang tetap tidak berubah. Lantai pertama dari 18 tingkat neraka sangat sederhana, dan budidaya Raja Hantu hanyalah Dewa Surga ke-9. Sangat mudah untuk membunuh. Mereka tidak terkejut sedikit pun, jika Luming bahkan tidak bisa melewati lantai pertama, mereka akan terkejut. Lantai 2 neraka. Luming muncul di sini dan segera dikepung. Kali ini, dia bukanlah hantu kelaparan, melainkan hantu jenis lain, hantu berkepala besar. Hantu jenis ini berkepala besar dan sangat keras. Namun prestasinya tidak tinggi, tidak jauh berbeda dengan level pertama. Luming dengan mudah membunuh sejumlah besar hantu berkepala besar, dan kemudian mencari Raja Hantu berkepala besar di neraka ini. Kali ini, Luming tidak terlalu beruntung. Butuh lebih dari 10 hari untuk menemukan Raja Hantu kepala besar dan membunuhnya. Luming menemukan bahwa budidaya Raja Hantu kepala besar juga merupakan Dewa Langit ke-9. Namun, itu lebih baik daripada Raja Hantu kelaparan. Raja Hantu mati lapar adalah tentang kekuatan Dewa Jiuchong biasa, sedangkan Raja Hantu berkepala besar adalah Dewa Jiuchong yang mengendalikan kualitas dan kekuatan ketuhanan. Bunuh Ratu Hantu kepala besar, gerbang neraka muncul, dan Luming memasuki lapisan ketiga. Hantu di lantai 3 tidak sama dengan dua yang pertama. Kekuatannya juga sedikit lebih kuat. Terlebih lagi, Luming menemukan masalah. Semakin kamu turun, semakin besar area neraka. Secara alami, akan lebih sulit menemukan Raja Hantu. Dan di mana-mana penuh dengan hantu, Luming mencari Raja Hantu, tetapi juga berkelahi tanpa henti. Kali ini, butuh waktu lama bagi Luming, 1,5 bulan penuh, untuk menemukan Raja Hantu di lapisan ketiga neraka dan membunuhnya. Pada saat yang sama, Luming menemukan bahwa lapisan ketiga Raja Hantu, kultivasi juga berat di Dewa 9, tetapi dari lapisan kedua Raja Hantu, kekuatan juga merupakan bagian yang kuat. Itu setara dengan kebangkitan faktor kekuatan ilahi yang asli. Butuh lebih dari 2 bulan bagi Luming untuk memasuki lapisan keempat melalui lapisan ketiga. Begitu sampai di lantai 4, Luming merasa sedikit berbeda. Angin menderu, dan napas menjadi lebih suram. Menyentuh. Tiba-tiba, tanah meledak, dan sebuah kerangka keluar, memegang pedang berkarat dan membunuh Luming. Luming memiliki tombak panjang di tangannya, dan satu tembakan menghancurkan kerangka itu. Namun, di tanah, ada retakan dan kerangka yang terus-menerus keluar untuk membunuh Luming. Begitu tombak diguncang, ratusan tombak meledak dalam sekejap, dan ratusan kerangka langsung dikalahkan. Luming kebilun dalam siap tapi jauh. Disempat ke lengkap dan mencengangkan. Luming tidak repot-repot bergulat dengan kerangka ini, dan mencoba yang terbaik untuk melakukan keterampilan Kunpeng 9 hari, seperti Kunpeng yang terbang selama 9 hari, mencari Raja Kerangka di lapisan ini. Namun, luas lapisan keempat neraka jauh lebih besar daripada lapisan ketiga. Dan Raja Kerangka tersembunyi di dalam tanah, jadi lebih sulit menemukannya. Butuh Luming 3 bulan untuk menemukan Raja Kerangka. Subscribe Penatua. Raja Kerangka di lapisan keempat neraka lebih kuat dari yang ada di depannya. Dia telah mencapai kondisi setengah langkah Raja Dewa. Selain itu, dia setara dengan setengah langkah Raja Dewa yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Namun, dia masih bisa dibunuh dengan mudah oleh Luming. Lalu, pergi ke lantai 5. Raja Hantu di tingkat kelima juga merupakan Raja setengah langkah, tetapi setara dengan Raja setengah langkah yang membangkitkan faktor kekuatan Dewa asli. Raja Hantu di lapisan ke-6, meskipun juga Raja setengah langkah, setara dengan membangkitkan faktor kekuatan Dewa 2 kali. Kekuatannya sangat kuat. Luming menghabiskan 2 tahun sebelum dan sesudah melewati 6 lantai depan. Menara batu di luar, 7 lantai teratas, semuanya berkilauan. Ini menunjukkan bahwa Luming telah melewati lapisan ke-6 dan muncul di lapisan ke-7. Senang bisa melewati lantai 6. Seseorang mengangguk dan memuji. Luming hanyalah kultivasi Dewa 8 kali lipat, sedangkan Raja Hantu di lapisan ke-6 adalah Raja Dewa setengah langkah, dan dia adalah Raja Dewa setengah langkah yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi 2 kali. Luming dapat melewati lapisan ke-6, yang berarti Luming membunuh Raja Hantu di lapisan ke-6.
Dengan budidaya 8 tingkat surga dan Tuhan, ia telah melewati beberapa tingkat dan membunuh Raja Hantu yang terbangun 2 kali dengan faktor kekuatan ilahi. Kekuatan ini sangat luar biasa. Ada perbedaan besar antara ke-6 dan ke-9. Melewati tingkat ke-6 hanya dapat dianggap sebagai bakat yang baik. Hanya setelah melewati tingkat ke-9 kita dapat benar-benar mengatakan bahwa kita sombong dan layak untuk diikuti oleh klan perang kera kita. Kera dari mulut ringan, kera lainnya diam, terus menunggu. Ketika Luming datang ke lantai 7 neraka lantai 18, dia menemukan bahwa kekuatan rata-rata hantu di lapisan ini lebih kuat. Hantu dan benda yang tak terhitung jumlahnya, padat dan padat, bergegas ke Luming. Ini terlalu banyak. Bagi yang lain, butuh banyak energi untuk menghadapi hantu-hantu ini. Tidak ada energi untuk menemukan Raja Hantu. Tidak heran jika beberapa orang harus menghabiskan ribuan tahun dan puluhan ribu tahun untuk melewati lantai pertama. Sangat sulit bagi mereka yang kekurangan kekuatan untuk menghadapi hantu-hantu ini. Itu normal untuk menghabiskan banyak waktu mencari Raja Hantu. Tapi bagi Luming, hantu-hantu ini bukanlah apa-apa. Kekuatan Luming meledak, sejumlah besar hantu terbunuh, Luming dengan mudah keluar dari pengepungan. Meski ada banyak hantu yang menghalangi Luming di sepanjang jalan, mereka dengan mudah dipatahkan oleh Luming. Saat bertarung dengan hantu-hantu ini, Luming mencari Raja Hantu. Akhirnya, 6 bulan kemudian, Luming menemukan tempat berkumpulnya Raja Hantu. Itu adalah gua yang sangat besar. Luming membunuhnya secara langsung dan membunuhnya sampai ke kedalaman gua. Jauh di dalam gua, suhu tiba-tiba turun. Suhunya sangat rendah bahkan Luming menggigil. Ini blok peneduh. Begitu Luming melirik, dia menemukan ada pohon kecil dengan lengan tebal di dalam gua. Suhu rendah yang ditakuti kakao dipancarkan dari pohon kecil ini. Hahaha, nak, kamu telah belajar bahwa blok bangunan yin adalah sejenis harta karun yang sangat yin. Seperti harta karun yang sangat dingin, itu juga dapat memadukan energi inti bintang konstan, dan mempercepat kecepatan pemurnian konstanta. Inti bintang. Mengetahui laut, menakar kata formula tertawa. Mata Luming cerah. Aku tidak menyangka masih ada harta seperti itu di 18 lapisan neraka. Jelas, ini adalah 18 lapisan neraka setelah bertahun-tahun berkembang biak, untuk klan perang kera umum, tetapi untuk Luming, itu sangat berguna. Kamu hanya bisa mengambilnya. Luming tersenyum. Mengaum. Pada saat ini, raungan datang, hantu yang mengerikan, menuju Luming untuk membunuh. Tekanan besar dari Raja Dewa memenuhi langit. Benar saja, Raja Hantu lapisan ke-7, kultivasi setara dengan kondisi Raja Dewa, dan merupakan Raja Dewa yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Mata Luming bergerak, yang tidak mengejutkannya. Setiap lapisan berikutnya, kekuatan Raja Hantu akan melonjak. Jika Dewa Raja Yizong, yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi, tidak dapat dilewati oleh dewa lain. Tapi untuk Luming, itu bukan apa-apa. Luming secara langsung memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula pertempuran dan menembak. Langkah ketiga adalah menghancurkan bintang-bintang. Energi kehancuran melonjak ke arah Raja Hantu dan menutupi Raja Hantu sepenuhnya. Setelah beberapa tarikan napas, Raja Hantu menghilang sepenuhnya. Begitu Raja Hantu mati, tidak ada hantu lain yang akan melarikan diri. Kemudian, gerbang neraka ke lantai berikutnya muncul. Namun, Luming tidak terburu-buru memasuki gerbang neraka. Lagi pula, jika dia tidak masuk, gerbang neraka tidak akan hilang. Luming pergi ke blok bangunan yin, mengeluarkan pedang dan memotongnya. Luming tidak mencabut, meninggalkan akarnya, yang akan terus tumbuh di masa depan. Lao Liang, aku akan memberikannya padamu. Luming Dao. Berikan padaku. Sinar cahaya menutupi blok bangunan yin dan menelannya. Wah, jika kamu dapat membuat lebih banyak harta yin semacam ini, aku akan sangat meningkatkan kecepatan pemurnian inti bintang konstan, dan kemudian kecepatan kultivasi kamu juga akan meningkat pesat. Cara mengukur kata. Mata Luming terbakar. Ini hanyalah neraka tingkat ke-7. Luming menemukan bahwa semakin rendah kamu turun, semakin berat hantu Qi, dan semakin berat yin Qi. Sangat mungkin harta yin akan lahir. Ada semua lapisan di lantai 7. Bagaimana dengan lapisan ke-8, ke-9 dan bahkan ke-10? Jika kamu dapat menemukan banyak harta yin, kecepatan kultivasi Luming pasti akan meningkat pesat. Pergi ke lantai 8. Luming keluar, ke pusaran air, sampai ke lantai 8. Setelah beberapa lama berjuang dan mencari, Luming akhirnya menemukan Raja Hantu di lantai 8. Raja Hantu tingkat ke-8, kekuatannya juga Raja Dewa, tetapi setara dengan membangkitkan faktor kekuatan Dewa asli. Di tempat tinggal Raja Hantu, Luming juga menemukan blok bangunan peneduh, dan yin Qi lebih kuat dari yang sebelumnya. Setelah membunuh hantu, Luming juga menebang blok bangunan yin dan membiarkan formula pengukur menelannya. Benar-benar ada balok peneduh. Ayo pergi ke lantai 9. Mata Luming panas.
Dia dulu menyelesaikan pemeriksaan klan perang kera, tetapi sekarang dia memiliki satu tujuan lagi, menemukan blok bangunan Yin, menemukan harta karun Yin, dan memurnikan energi inti bintang konstan. Dia sedang mencari Raja Hantu di lantai 9. Di luar, banyak dari mereka yang terkejut. Melalui lantai 8, dia benar-benar melewati lantai 8. Hanya saja kultivasi 8 kali lipat Tuhan dapat melewati tingkat ke-8. Mengerikan. Sungguh mengerikan. Beberapa kera tercengang. Tingkat ke-8, belum lagi hantu lain, adalah Raja Hantu, tetapi terbangun dengan faktor kekuatan dewa asli dari Raja Dewa yang berat. Kekuatan seperti itu sudah mengguncang bumi. Tanpa tandingan dan sombong. Panglima Perang Kera berbisik dan wajahnya penuh kegembiraan. Tapi tetua agung dari klan Perang Hades tidak menggerakkan wajahnya, dan dia tidak bisa melihat suasana hatinya. Namun, Raja Hantu di tingkat ke-9 setara dengan Raja yang telah membangunkan faktor kekuatan suci 2 kali. Bisakah dia melewatinya? Seseorang mengatakan sesuatu. Subscribe Penatua. Ada kemungkinan besar dia tidak menghabiskan waktu lama untuk melewati lantai 8. Ini menunjukkan bahwa hantu biasa di lantai 8 tidak bisa menjebaknya sama sekali. Aku khawatir kekuatannya lebih kuat dari yang kita pikirkan. Ya, jika kamu bisa melewati level ke-9 dan menyelesaikan penilaian, itu mungkin bukan hal yang baik. Saat ini, banyak kera berharap Luming bisa melewati lantai 9. Melalui level ke-9, itu sudah cukup untuk menunjukkan bakat Luming. Luming memiliki bakat seperti itu. Dengan Luming dan Panglima Perang Kera, dia mungkin lebih kuat di masa depan. Di lantai 9 lantai 18 neraka, Luming juga dikelilingi oleh sejumlah besar hantu. Hantu di lapisan ini adalah sejenis zombie. Seluruh tubuhnya sekeras besi, pertahanan dan kekuatannya luar biasa. Mereka ganas dan tak kenal takut. Mereka sangat sulit untuk dibunuh. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah dewa dari 9, dan bahkan memiliki banyak negara raja setengah langkah. Dikelilingi oleh sejumlah besar zombie ini, tidak mudah untuk menerobos, apalagi menemukan raja zombie. Terlebih lagi, membunuh zombie semacam ini sangat mahal. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming mengacungkan tombak. Tombak itu seperti gunung dan menekan zombie-zombie ini. Zombie-zombie ini ditembakkan seperti cangkang dan dihancurkan menjadi daging dan lumpur. Hancurkan kekosongan. Akhirnya, senjata Luming Ren disatukan menjadi satu, dan berubah menjadi tombak yang cemerlang. Dia bangkit dari langit dan membunuh jalan darah dan terbang ke kejauhan. Mengaum. Di tanah, zombie yang tak terhitung jumlahnya mengaum dan mengejar Luming. Ada begitu banyak zombie. Jika kamu telah terjerat oleh begitu banyak zombie, aku khawatir kekuatan sihirnya akan segera habis. Wajah Luming akhirnya menjadi bermartabat. Dia tidak takut dengan kekuatan zombie tersebut, tetapi mereka dapat dengan mudah dibunuh. Tapi ada terlalu banyak zombie. Bahkan jika dia memiliki banyak kekuatan sihir yang tersimpan dalam formula, cepat atau lambat dia akan dikonsumsi. Bagaimana bisa dilakukan oleh orang lain? Harus ada tempat istirahat dan pemulihan pernapasan. Luming berpikir. Jika tidak ada tempat untuk penyesuaian dan pemulihan suku bunga, Luming tidak percaya ada orang yang bisa menyelesaikannya. Kecuali kekuatannya terlalu kuat, itu bisa diselesaikan. Luming berjuang sepanjang jalan, membunuh dengan darah, dan menemukan arah acak untuk terbang. Telah berjuang selama berjam-jam, dan Luming sendiri kelelahan. Segera setelah itu, Luming melihat pilar batu besar berdiri di antara langit dan bumi. Di bumi, tiba-tiba muncul pilar batu, muncul sangat mendadak. Ini tidak biasa. Mata Luming berbinar beberapa kali, lalu terbang ke pilar batu, jatuh ke pilar batu. Yang aneh adalah ketika Luming jatuh di atas pilar batu, para zombie yang mengejarnya tiba-tiba berhenti. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah mereka telah kehilangan jejak Luming. Setelah beberapa saat, zombie ini pergi satu persatu dan menghilang di bumi. Semua hilang. Ini sangat berguna. Luming tersenyum. Tampaknya pilar batu ini untuk orang beristirahat dan memulihkan diri. Jika tidak, di hadapan begitu banyak zombie, tidak banyak orang yang bisa melawan, dan kekuatan sihir cepat atau lambat akan dikonsumsi. Dengan tempat peristirahatan seperti ini, kamu dapat memulihkan kekuatan suci dengan tenang, lalu perlahan mencari Raja Zombie. Namun, tingkat kesulitan ke-9 jauh lebih sulit daripada tingkat sebelumnya. Luming duduk bersila dan perlahan pulih. Beberapa hari kemudian, Luming berangkat lagi. Namun, ketika dia tidak jauh dari pilar, dia dikelilingi oleh banyak zombie. Luming terus bertarung dengan zombie, berkelahi dan terbang. Setelah menempuh jarak yang jauh, Luming menemukan pilar batu lainnya. Jelas, lapisan ke-8 neraka, setiap jarak lainnya, ada pilar batu. Luming jatuh di atas pilar batu, dan para zombie menghilang. Dengan cara ini, Luming membutuhkan waktu 3 tahun untuk menemukan tempat di mana Raja Zombie berada. Itu adalah gua zombie tempat tinggal banyak zombie. Mengaum.
Begitu Luming datang ke gua zombie, terdengar raungan marah dari gua zombie, dan kemudian sejumlah besar zombie bergegas keluar. Pasukan zombie ini jelas lebih kuat dari zombie yang tersebar di tempat lain. Di dalam, kebanyakan dari mereka adalah zombie di kerajaan setengah langkah, dengan jumlah total 300. 300 zombie di kerajaan Tuhan, satu persatu, tidak bisa memasuki tembok, tubuh mereka sekeras artefak, dan mereka meraung ke arah Luming. Setelah 300 zombie dari kerajaan dewa bergegas keluar, zombie emas keluar dari gua zombie. Zombie ini, dengan tubuh besar dan tinggi 3 meter, mengeluarkan nafas yang kuat. Raja Zombie. Luming menyimpulkan bahwa ini adalah Raja Zombie. Luming belum membunuh ke dalam gua zombie, Raja Zombie secara otomatis dengan tentara untuk membunuh. Roar. Luming minum banyak, dan tubuhnya mulai membengkak tajam dan berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Sebagai dewa kuno baju besi hijau, kekuatan tempur Luming melonjak, dan tombak besarnya, seperti pegunungan, menghantam zombie-zombie ini. Dengan kekuatan Luming saat ini, seberapa kuatkah Luming? Seberapa kuat zombie-zombie ini di alam raja setengah langkah? Bagaimana mereka bisa mengalahkan Luming meskipun mereka kuat dalam kekuatan dan pertahanan? Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Satu persatu, zombie meledak dan jatuh di tempat. 300 setengah langkah zombie di kerajaan Tuhan hampir dibunuh oleh Luming tak lama kemudian. Mengaum. Raja Zombie mengirimkan raungan marah, seperti kilat emas, bergegas ke Luming, dan cakar panjangnya, seperti pisau, mencengkram Luming, membuat raungan yang mengerikan. Luming melambaikan tombaknya dan keluar untuk menemuinya. Kapan? Tabrakan sengit terdengar, senapan panjang berdengung dan bergetar. Luming merasakan kekuatan yang kuat dan bergegas ke arahnya. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Dan Raja Zombie, tubuhnya juga mundur. Sungguh kekuatan yang luar biasa, kekuatan Raja Zombie, aku khawatir, dan Yuan Yu bertengkar. Hati Luming tergerak. Raja Zombie ini juga setara dengan raja yang telah dibangunkan 2 kali oleh faktor kekuatan ilahi. Ini setara dengan Yuan Yu. Selain itu, Raja Zombie sangat keras, kuat, dan tak kenal takut. Kekuatan keseluruhan Raja Zombie tidak lebih lemah dari Yuan Yu. Pada awalnya, Luming bukanlah lawan Yuan Yu saat dia tidak menggunakan gerbang dominasi saat dia berada di langit ke-7. Sekarang dia telah menembus 8 level dewa, dia bisa bersaing. Mengaum. Melihat bahwa Luming tidak terbunuh oleh gerakan, Raja Zombie semakin marah. Dia terus membunuh Luming dengan cakar tajam seperti pisau. Membunuh. Luming minum dan membunuh Raja Zombie. Luming tidak menggunakan pintu dominasi. Raja Zombie adalah lawan yang baik untuk mengasah berbagai seni dan keterampilan rahasianya. Luming akan menggunakan metode naga ajaib, Yin dan Yang, 3 serangan untuk melawan Raja Zombie. Meskipun sarana Luming sangat banyak, setelah beberapa lusin gerakan dalam perang, Luming tertinggal. Luming masih tidak menggunakan pintu dominasi dan terus bertarung dengan Raja Zombie. Subscribe Penatua. Luming dan Raja Zombie bertarung selama lebih dari 200 gerakan. Meskipun Luming sedikit tertinggal, tidak mudah bagi Raja Zombie untuk mengalahkannya. 3 seranganku di dunia akan segera menerobos. Mata Luming cerah. Luming menerobos serangan berat ke-8 sangat awal, dan telah terjebak di puncak ke-8. Sekarang setelah bertarung dengan Raja Zombie, dia akhirnya merasa bahwa 3 serangan pemusnahan akan segera menerobos. Saat ini, Luming tidak akan menggunakan pintu dominasi, dan akan melawan Raja Zombie dengan 3 serangan pemusnahan. Menghancurkan langit, memotong bulan, meledakkan bintang. Luming menggunakannya secara bergiliran untuk melawan Raja Zombie. Sua. Tiba-tiba, saat Luming menggunakan gerakan, memotong bulan, tombak berbentuk bulan sabit yang lebih terang meledak dan memotong Raja Zombie. Kekuatan jurus ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah terobosan. Pemogokan pemusnahan ketiga telah menembus ke yang ke-9. Ini juga yang tertinggi dari 3 serangan. Menerobos ke tingkat ke-9, kekuatan dari 3 serangan pemusnahan telah sedikit ditingkatkan. Ledakan. Tenda tombak berbentuk bulan sabit dibombardir dengan cakar tajam Raja Zombie lagi. Kali ini, Luming dan Raja Zombie keduanya mundur. Kali ini, mereka dibagi rata. Luming senang. Dengan kata lain, dia tidak perlu bergantung pada gerbang dominasi untuk melawan Yuan Yu. Hampir. Luming tersenyum di sudut mulutnya dan menerobos 3 serangan. Luming puas. Sudah waktunya untuk membunuh Raja Zombie. Keluarlah, gerbang tuan. Luming berbisik, dan pintu dominasi muncul dari kepalanya. Ledakan. Gerbang Tuhan berguncang, dan kemudian dia menekan Raja Zombie. Gerbang dominasi sama kuat dan menakutkannya. Raja Zombie mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih tersingkir dan menghancurkan gunung besar. Membunuh. Luming terus mengendalikan gerbang tuannya dan menekan Raja Zombie.
Raja zombie bergegas keluar dari puing-puing dan menghadapi pengeboman di gerbang tuannya. Tubuh mayat raja diledakkan ke bumi. Di hadapan serangan gerbang tuannya, Raja zombie tidak memiliki ruang untuk melawan. Setelah lebih dari 10 serangan berturut-turut, bahkan dengan pertahanan Raja zombie, dia tidak bisa melawan dan tubuhnya meledak. Tingkat 9, lewati. Di depan, pusaran air gelap muncul. Jelas, ini adalah gerbang ke lantai 10. Luming berpikir sejenak, dan tidak memasuki pusaran air, tetapi berpikir untuk berjalan di dalam gua zombie. Sarang Zombie King, belum dicari, bagaimana bisa dengan mudah pergi. Benar saja, Luming menemukan blok bangunan naungan lain di sarang Raja Zombie. Selain itu, Yin Qi dari blok bangunan Yin ini lebih kuat daripada 2 pohon sebelumnya. Luming sangat senang menebang blok bangunan Yin, dan ditelan oleh formulanya. Kemudian, Luming berjalan keluar dari gua zombie dan sampai di gerbang menuju lantai 10. Kali ini, tanpa ragu, Luming melangkah ke gerbang di lantai 10. Setelah melewati level ke-9, Luming telah lulus penilaian ini, tetapi Luming tidak ingin berakhir seperti ini. Dia ingin terus turun, tetapi dia ingin melihat berapa banyak lapisan yang akhirnya bisa dia lewati. Semakin banyak lapisan yang kamu lewati, semakin kuat bakat kamu. Apakah kamu tidak lebih percaya padanya dan menyerah padanya? Terlebih lagi, Luming ingin mendapatkan lebih banyak harta Yin. 18 tingkat neraka adalah tanah harta karun bagi Luming. Dari tingkat ke-7, setiap lapisan memiliki harta Yin paling banyak, yang sangat membantu pemurnian energi inti bintang konstan Luming. Terlebih lagi, hantu di sini juga merupakan objek yang bagus untuk latihan. Melalui pertempuran terus-menerus, pemahaman Luming tentang semua jenis keterampilan sihir, seni rahasia, dan bahkan semua jenis kekuatan ilahi akan meningkat pesat. Pokoknya masih ada waktu lagi. Kecepatan berlatih di sini jelas jauh lebih cepat daripada kembali ke Kam Bintang. Lebih baik berlatih di sini. Bisa dibilang dia bisa berbuat lebih banyak dengan satu batu. Kenapa dia harus keluar? Di luar, sejumlah besar Panglima Kera sedang menatap menara batu. Tiba-tiba, lantai 9 menara batu itu bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Setelah menarik napas, cahayanya sedikit redup. Setelah Raja Hantu di setiap lapisan terbunuh, menara batu yang sesuai akan bersinar beberapa kali. Pada saat ini, kecemerlangan lapisan ke-9 bersinar, yang membuat hati banyak Ra dan Panglima Perang menjadi cepat. Ya, dia melewati lantai 9. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka dia benar-benar melewati lantai 9. Ini keajaiban, ini keajaiban. Ya, 8 roh surgawi telah melewati tingkat ke-9. Ini adalah kebanggaan surga, dan memenuhi syarat untuk menjadi leluhur baru dari klan perang Keraming. Aku tidak berpendapat bahwa orang ini menjadi yang baru Zanzu. Di tempat kejadian, ada banyak kebisingan, dan semua kera membicarakannya. Melihat Luming melewati lantai 9, hampir semua kera dan Panglima Perang setuju bahwa Luming akan menjadi nenek moyang baru perang. Bahkan budak kera, yang sangat menentang sebelumnya, tersenyum saat ini. Dan kera Huan lebih gembira. Itu layak untuk fantasi Jingyu Zanzu. Bakatnya benar-benar luar biasa. Apehu menghela nafas. Semua klan kera sedang menunggu Luming keluar untuk mendukung Luming dan secara resmi menjadi nenek moyang perang yang baru. Tapi mereka menunggu dan menunggu Luming keluar. Mengapa Zanzu belum keluar? Beberapa orang bertanya-tanya. Tiba-tiba, seseorang berteriak, kamu lihat, lantai 10 sudah menyala, Zanzu telah pergi ke lantai 10. Apa? Kera dan Panglima Perang lainnya terkejut dan melihat ke menara batu. Benar saja, mereka melihat lantai 10 menara batu, bersinar dengan cemerlang. Ini menunjukkan bahwa Luming telah mencapai lantai 10. Dia ada di tingkat ke-10. Apakah dia ingin menantang neraka yang lebih dalam? Galak, layak menjadi Zanzu. Banyak kera tidak bisa tidak bertanya-tanya. Level berapa yang bisa dilalui Zanzu? Sulit dikatakan. Aku pikir Zanzu bisa melewati lantai 11, tapi menurut aku tidak bisa melewati lantai 12. Belum tentu. Setelah lantai 9, setiap lapisan memiliki kesulitan yang berbeda. Mungkinkah Zanzu bahkan tidak bisa melewati lantai 10? Kemungkinan besar telah terjadi perubahan besar di lantai 10 dan lantai 9 di depan. Awas. Klan perang Keraming lainnya, termasuk Rahuan, kera dari 2 orang, penasaran, menatap menara batu, di dalam hati mereka menebak berapa banyak lapisan yang bisa dilewati Luming. Luming tidak tahu bahwa kehadirannya di lantai 10 akan membangkitkan begitu banyak pemikiran tentang Panglima Perang Kera. Dia melihat hantu di depannya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pendekar pedang berbaju hitam, pendekar pedang berbaju hitam tanpa kepala. Begitu Luming muncul di lantai 10, dia melihat pendekar pedang berbaju hitam. Kong! Cahaya pedang melonjak, dan pedang hitam keluar dari sarungnya dan memotong ke arah Luming. Kerajaan setengah langkah. Ketika Luming sampai di lantai 10,
hantu pertama yang dia temui adalah negara bagian Bandu Senwang. Terlihat bahwa level ke-10 benar-benar luar biasa. Luming mengacungkan tombak panjang dan menyapu cahaya pedang pendekar pedang itu dengan warna hitam. Subscribe Penatua. Luming menghancurkan cahaya pedang pendekar pedang hitam dengan satu tembakan, tetapi saat berikutnya, wajah Luming sedikit berubah. Dia merasa bahwa dari cahaya pedang pendekar pedang berbaju hitam, ada energi aneh, yang langsung masuk ke tubuh Luming bersama dengan senjata panjang Luming, dan bergegas menuju lautan pengetahuannya, membombardir jiwa Luming. Jiwa Luming sedikit gemetar dan terasa sedikit kesemutan. Serangan jiwa. Mata Luming berkilat. Pendekar pedang tanpa kepala berbaju hitam ini bisa melancarkan serangan jiwa. Namun, Luming mendapat banyak keajaiban musim semi di awal. Selama bertahun-tahun, dia telah memurnikan musim semi malam ajaib, dan jiwanya juga telah dimurnikan, yang jauh lebih kuat daripada para praktisi di level yang sama. Langkah tadi tidak menyebabkan kerusakan besar pada Luming, tapi cukup mengejutkan Luming. Serangan jiwa selalu sangat istimewa. Alasan mengapa orang-orang di Istana Jiwitian mengerikan adalah karena mereka akan menyerang jiwa, yang seringkali dapat sangat mempengaruhi keadaan orang. 10% dari kekuatan mereka tidak dapat digunakan. Kong! Suara pedang terdengar lagi. Pendekar pedang tanpa kepala berbaju hitam menyerang Luming lagi. Pada saat yang sama, di belakang Luming, juga terdengar suara pedang. Aku tidak tahu kapan, setelah Luming, ada juga 5 ksatria hitam, total 7, dan pada saat yang sama, mereka menyerang Luming. Wah, wah. Cahaya pedang hitam membentuk jaring pedang Qi dan membunuh Luming. Weng gelombang. Luming mengguncang tombak, menyapu, dan melompati semua cahaya pedang. Namun, di setiap cahaya pedang, ada energi aneh yang mengalir ke Luming untuk menyerang jiwa Luming. Namun, Luming memiliki foto Jingyu. Jantung membaca untuk bergerak, bulungan gambar Jingyu melingkari jiwa Luming. Serangan itu jatuh pada gulungan lukisan Jingyu dan semuanya diblokir. Serangan jiwa tidak berpengaruh pada Luming. Tombak Luming menyapu ke segala arah dan lewat. 7 atau 8 pendekar pedang tanpa kepala berbaju hitam meledak. Namun, setelah tubuh pendekar pedang tanpa kepala ini pecah, itu berubah menjadi aliran asap hitam dan memadat lagi tidak jauh. Membunuh. Pada saat ini, teriakan pembunuhan yang ganas terdengar, tidak jauh dari pegunungan, ada cahaya hitam muncul di udara, beberapa bayangan hitam menuju Luming. Sosok hitam ini bukanlah pendekar pedang tanpa kepala berbaju hitam, melainkan beberapa hantu yang mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang besar. Kecepatan hantu ini sangat cepat. Pedang besar itu menembus udara dan membunuh Luming. Luming memblokir dengan senjata panjang. Kapan? Kapan? Pedang besar dipotong di tombak. Begitu tombak Luming bergetar, dia mengeluarkan pendekar pedang ini dari baju besi hitam. Kekuatan murni, menarik. Mata Luming berkilat. Dia merasa bahwa kekuatan pendekar pedang berbaju hitam ini luar biasa, melebihi pendekar pedang tanpa kepala berbaju hitam, tetapi mereka tidak memiliki jiwa. Lantai 10 benar-benar berbeda. Wah, wah. Cahaya kemasan menerobos langit. Pendekar pedang tanpa kepala berbaju hitam dan pendekar pedang berbaju hitam membunuh Luming pada saat bersamaan. Jaring pedang seperti sutra dan menutupi Luming. Bunuh itu. Luming bergumam, dan kekuatan sihir di tubuhnya melonjak dengan liar. Saat tombak itu disetrum, tombak itu tertusuk seperti meteor. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Pendekar pedang tanpa kepala dan pendekar pedang berbaju hitam semuanya hancur berkeping-keping. Kali ini, pendekar pedang berbaju hitam gagal menyusun kembali tubuh mereka. Selama kekuatannya cukup kuat, itu dapat sepenuhnya menghancurkan pendekar pedang tanpa kepala dan mempersulit mereka untuk bersatu kembali. Setelah mengalahkan pendekar pedang tanpa kepala dan pendekar pedang lapis baja hitam ini, sosok Luming melintas dan pergi dari sini. Namun, ada pendekar pedang berbaju hitam dan pendekar berbaju hitam di mana-mana di lantai 10, dan Luming dikepung. Luming bergegas sepanjang jalan. Untungnya, seperti lantai 9, ada pilar batu di jarak yang berbeda. Hanya sekali mereka menginjak pilar batu, pendekar pedang berbaju hitam dan hitam itu tampaknya telah kehilangan Luming dan berpencar satu demi satu. Setelah istirahat, Luming melanjutkan mencari raja di lantai 10. Pada tingkat ke-10, wilayah Luming bahkan lebih besar. Saat bertarung dengan hantu, Luming mencoba yang terbaik untuk menemukan raja hantu. Setelah 9 kali eksplorasi, Luming memiliki beberapa pengalaman. Di tempat raja hantu berada, jumlah raja hantu pasti yang terbesar. Luming pergi ke tempat yang paling banyak hantunya. Kali ini, lebih dari setahun kemudian, Luming menemukan lokasi raja hantu. Membunuh. Ada sejumlah besar pendekar pedang tanpa kepala dan pendekar pedang berbaju hitam di puncak gunung. Puncak gunung, ada seorang pendekar pedang berbaju hitam tanpa kepala, menunggang kuda tanpa kepala, dan nafasnya sangat mempesona. Raja hantu. Mata Luming cerah.
Pendekar pedang tanpa kepala di atas kudanya ini pasti adalah Raja Hantu di lapisan ini, karena nafasnya ada di kerajaan Tuhan. Raja Hantu berteriak, dan ada ribuan pendekar pedang tanpa kepala dan pendekar baju besi hitam yang membunuh Luming. Ada ribuan orang kuat setengah langkah di kerajaan Tuhan. Di antara mereka, ada pendekar pedang tanpa kepala yang menyerang jiwa dan pendekar baju besi hitam dengan kekuatan luar biasa. Mereka bekerja sama dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jenderal Tianjiao, bahkan jika ia dapat melewati tingkat ke-9 dan mencapai tingkat ke-10, akan menderita kerugian besar dalam menghadapi metode penyerangan jiwa ini. Jika seseorang ceroboh, dia akan dikalahkan. Namun, serangan jiwa tidak berpengaruh pada Luming, jadi kali ini tidak sulit bagi Luming. Luming Hua, Dewa Kuno Qingjia, membunuh pendekar pedang berbaju hitam dan sekelompok pendekar berbaju hitam. Untuk serangan pendekar berbaju hitam, Luming tidak memiliki pertahanan sama sekali, dan senjata panjangnya melambai. Kemanapun dia pergi, satu pendekar pedang berbaju hitam dan satu pendekar berbaju hitam meledak. Segera, Luming melewati dan membunuh Raja Hantu. Membunuh. Dengan minuman yang keras, pendekar pedang tanpa kepala, Raja Hantu, tidak memiliki kepala. Dia tidak tahu dari mana suaranya berasal. Kemudian kudanya melangkah ke udara, mengacungkan pedangnya dan membunuh Luming. Kapan? Kedua pria itu saling memukul, dan Luming mundur sedikit. Itu masih Raja Tuhan, tapi ada serangan jiwa. Ngomong-ngomong, Luming mungkin tahu kekuatan pendekar pedang tanpa kepala di atas kudanya. Kekuatan Raja Hantu juga setara dengan membangkitkan keberadaan faktor kekuatan ilahi kedua, yang setara dengan Raja Zombie Emas di lapisan ke-9. Namun, Raja Hantu ini mengandung serangan jiwa, yang lebih sulit dihadapi daripada Raja Zombie. Untuk Tianjiao lainnya, kesulitan tingkat ke-10 mungkin beberapa kali lebih tinggi daripada tingkat ke-9. Tapi untuk Luming, kesulitannya kurang dari lantai 9. Lukisan Jingyu memblokir serangan jiwa, yang tidak berpengaruh padanya. Luming membunuh Raja Hantu dengan tombak. Tanpa gada pembunuh serangan jiwa, Raja Hantu tidak sekuat Raja Zombie. Luming dapat menekan satu sama lain tanpa menggunakan gerbang master. Mengaum dan mengaum. Naga bernyanyi ke langit, dan 9 naga bercakar muncul satu demi satu, membunuh Raja Hantu. Pada saat yang sama, rantai es itu seperti ular panjang, berkelok-kelok satu sama lain. Luming, bagaimanapun, menggunakan 3 serangan untuk membunuh dunia dan membunuh pihak lain. Setelah beberapa lusin gerakan, Luming mulai menempati bagian atas dan menahan sisi lainnya. Subscribe Penatua. Mengaum. Tiba-tiba, di atas kepala Luming, beberapa naga bercakar 9 berkumpul bersama. Selama perang, Shenlong Xiangjue membuat terobosan lagi, dan lebih dari beberapa keluar. Dengan cara ini, Luming mencoba yang terbaik untuk memadatkan formula Dharma Naga, dan total 25 naga bercakar 9 dapat dibentuk. Dengan begitu banyak naga bercakar 9 yang bertarung bersama, kekuatannya sangat luar biasa. Mereka membunuh Raja Hantu dengan gila-gilaan. Menyentuh. Sisa kudanya, pendekar pedang tanpa kepala berbaju hitam, Raja Hantu, dipukul dan satu kakinya patah. Potong bulan. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan membelah tubuhnya menjadi 2. Namun, tubuh Raja Hantu mundur, dan tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian dan dipadatkan kembali. Bintang yang meledak. Luming tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bersatu kembali. Sebaliknya, dia menggunakan gerakan meledakkan bintang, dan kekuatan penghancurnya menyelimuti sisi lain. Pada saat yang sama, di atas kepala Luming, sebuah gerbang kuno muncul, yang merupakan gerbang dominasi. Kekuatan bintang yang meledak dan gerbang tuannya luar biasa. Raja Hantu menjerit, tubuhnya pecah dan tidak pernah pulih. Pendekar pedang lainnya, yang hitam dan yang lainnya. Apakah ada harta yin tertinggi? Luming menantikan puncak gunung. Di puncak gunung, 2 pohon yang penuh dengan yin qi yang kuat langsung menarik perhatian Luming. Blok bangunan yin, sungguh, atau 2. Luming sangat gembira. Kedua blok bangunan yin ini memiliki yin qi yang sangat kuat, masing-masing mirip dengan yang ada di lantai 9. Layak menjadi yang ke-10 dari 18 neraka, itu luar biasa. Tanpa ragu-ragu, Luming mengeluarkan pedangnya, memotong 2 blok bangunan yin, dan kemudian membiarkan kata kuantitas yang dimakan Jue. Setelah mengumpulkan blok bangunan yin, Luming melangkah keluar dan pergi ke pintu lantai 11, lalu sampai di lantai 11. Lapisan ke-11 dan ke-10 sangat mirip. Hantu sebenarnya adalah pendekar pedang berbaju hitam dan pendekar pedang berbaju hitam, tetapi kekuatan mereka sedikit lebih kuat. Bagi Luming, tidak banyak kesulitan. Butuh beberapa waktu bagi Luming untuk menemukan Raja Hantu di lapisan ini. Raja Hantu di lantai 11 sebenarnya adalah pendekar pedang hitam yang menunggang kuda perang. Satu-satunya perbedaan dari lantai 10 adalah, Raja Hantu ini memiliki lebih banyak bawahan, mencapai 3.000.
Namun, di antara 3.000 pendekar pedang berbaju hitam dan hitam, ada seorang Raja Dewa. Mereka membentuk barisan besar dan membunuh Luming. Dengan begitu banyak hantu yang kuat, kesulitan membentuk barisan besar tiba-tiba meningkat pesat. Bahkan Luming harus menghadapinya dengan serius dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan gerbang tuannya digunakan untuk melawan hantu-hantu ini. Setelah bertarung beberapa saat, Raja Hantu juga membunuhnya, bekerja sama dengan pasukan hantu untuk mengepung Luming. Kekuatan Raja Hantu ini hampir sama dengan lantai 10. Kesulitan utama adalah anak buahnya tahu bagaimana menggunakan taktik. Setelah bertarung selama 1 jam penuh, Luming akhirnya membunuh Raja Hantu dan melewati lantai 11. Di lantai ini, Luming juga mendapat 2 balok peneduh. 12 lantai. Mata Luming berkilat, tidak berhenti, melangkah ke lantai 12. Dan kera di luar bahkan lebih terkejut. Ini lantai 12, Zanzu ada di lantai 12. Bagus, bagus. Banyak kera dan panglima perang kagum, dan tanpa sadar, mereka bahkan mengubah nama Luming dan menyebut Luming sebagai leluhur perang. Jelas, mereka benar-benar mengenali Luming di dalam hati mereka. Luming datang ke lantai 12 dan menemukan bahwa ada beberapa perbedaan antara ini dan lantai 11. Selain pendekar pedang berbaju hitam dan pendekar berbaju hitam, ada hantu lain, seperti zombie dan kerangka. Beberapa hantu yang muncul di lapisan depan, semuanya muncul di sini. Semua jenis hantu sangat lemah, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki dewa. Luming bertarung sepanjang jalan. Akhirnya, Luming menemukan kam hantu. Ya, itu benar-benar barak hantu. Mengaum. Dengan raungan, pendekar pedang tanpa kepala berbaju hitam di atas kuda, dengan pasukan hantu yang besar, berjalan keluar dari kam. Ini barangnya lagi. Sepertinya barang ini adalah Raja Hantu di sini. Luming tersenyum. Kemudian bunuh masa lalu. Seperti lantai 11, Raja Hantu di sini akan membentuk barisan besar untuk bertarung dengan Luming. Pada saat yang sama, Raja Hantu juga bergerak untuk bekerja sama dengan pasukan hantu untuk berperang melawan Luming. Kekuatan Raja Hantu di sini hampir sama dengan lapisan ke-11 dan ke-10. Alasan utamanya adalah pasukan hantu sulit dihadapi. Mengaum. Selama pertempuran sengit, terdengar suara gemuruh dari arah lain, dan kemudian pasukan besar lainnya muncul. Luming tertegun. Apakah tidak ada tentara hantu di sini? Mengapa? Ledakan. Tanah berguncang, dan pasukan hantu membunuh Luming. Ini adalah pasukan zombie. Pemimpinnya adalah Raja Zombie Emas. Nes, sepertinya ada lebih dari satu Raja Hantu di lantai ini. Luming mengubah sebuah ide. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka ingin membunuh Raja Hantu di lantai pertama, dan kemudian lulus ujian. Tetapi mereka tidak mengatakan bahwa hanya ada satu Raja Hantu di setiap lapisan. 2 tentara mengepung Luming. Di saat yang sama, Raja Zombie juga membunuh Luming. Dengan cara ini, tekanan Luming berlipat ganda. Dia mengerahkan upaya habis-habisan, segala macam cara, serangan utama gerbang dominasi, dan serangan lainnya juga terus-menerus menyerang hantu dan 2 Raja Hantu ke segala arah. Untungnya, Luming kebal terhadap serangan jiwa. Bahkan jika kekuatan tempur Luming tersedia, dia akan dikalahkan. 5 kali kekuatan bertarung. Dalam proses perang, Luming melakukan segala upaya untuk memicu kekuatan tempur 5 kali. Dengan kekuatan tempur 5 kali lipat, peluang Luming untuk memicu hanya 1 dari puluhan kali. Namun, di bawah dorongan Luming yang terus-menerus, dia akhirnya berhasil. Untuk sesaat, kekuatan Luming lebih kuat. Dia merasa ototnya menggembung, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Sungguh kekuatan yang kuat, tubuh rohku, hampir tidak bisa menahannya. Jalan rahasia Luming. Ini adalah level pertama dari 5 kali kekuatan tempurnya. Dia segera menemukan bahwa kekuatan tempur 5 kali memiliki beban yang besar pada tubuh rohnya, dan tubuh rohnya saat ini hanya bisa mendukungnya. Untungnya, dia memiliki hati dewa kuno, memurnikan jiwanya sepanjang waktu, sehingga jiwanya berangsur-angsur berevolusi menuju dewa kuno. Jika tidak, dia tidak akan dapat menggunakannya bahkan jika dia memahami kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula perang. Itu memicu 5 kali kekuatan tempur dari formula kata perang, yang sangat meningkatkan kekuatan Luming. Kombinasi formula Warcraft dan kekuatan gerbang master lebih mengerikan. Ledakan. Raja Zombie meraung dan tubuhnya yang keras tercabik-cabik dan terbunuh oleh suatu gerakan. Pada saat yang sama, tombak panjang Luming menyapu pendekar pedang itu dalam kegelapan, membunuh ratusan pendekar pedang dalam baju besi hitam dan hitam. 3175. Picu kekuatan tempur 5 kali dari formula kata perang, dan biarkan kekuatan Luming melonjak, yang telah sepenuhnya di atas Raja Zombie dan Raja Pendekar Pedang Hitam tanpa kepala. Gerbang Master membunuh Raja Zombie dengan satu gerakan, dan Luming menerbangkan Raja Pendekar Pedang berbaju hitam dengan satu tembakan. Kemudian, Luming bergerak dan bergegas menuju Pendekar Pedang berbaju hitam, dan gerbang dominasi menekan yang lain.
Ledakan. Raja Pendekar berbaju hitam melangkah ke belakang Raja Zombie dan hancur berkeping-keping. Namun, kekuatan hidup Raja Pendekar Pedang Hitam lebih ulet, dan tubuhnya yang terfragmentasi ingin berkumpul kembali. Tapi akankah Luming memberinya kesempatan untuk menekan Raja Pendekar berbaju hitam lagi dan membunuhnya sepenuhnya? Saat kedua Raja Hantu itu meninggal, semua hantu lainnya melarikan diri. Luming tersentak dan dengan cepat membebaskan dirinya dari kekuatan tempur 5 kali. Kemudian dia menyusut kembali ke normal dan menutup pintu dominasi. Beberapa gerakan pembunuhan Luming memiliki persyaratan tinggi untuk dirinya sendiri. Dewa Kuno King Jia, penggunaan jangka panjang, persyaratan tinggi untuk kekuatan fisik, dan formula kata 5 kali kekuatan tempur, beban tinggi pada tubuh roh. Dan gerbang dominasi, konsumsi kekuatan dewa, juga luar biasa. Setelah menyingkirkan semuanya, Luming merasakan ledakan kelemahan. Untungnya, saat Raja Hantu meninggal, semua hantu lainnya kabur. Di depan, pusaran air gelap muncul. Luming tidak memperhatikannya, sebaliknya, dia duduk bersila dan menyesuaikan pernapasannya. Setelah beberapa waktu, Luming pulih ke puncak, dan kemudian Luming berjalan ke barak di depan. Di kamp, Luming juga menemukan 2 balok peneduh. Ada 2 Raja Hantu di sini. Haruskah ada blok bangunan Yin untuk Raja Zombie? Hati Luming tergerak. Alih-alih melangkah ke pusaran air yang gelap dan memasuki lantai 13, Luming mencari kemana-mana. Anehnya, setelah 2 Raja Hantu dibunuh oleh Luming, hantu di lapisan ini melihat Luming dan langsung melarikan diri. Mereka sama sekali tidak berani bertarung dengan Luming. Luming melakukan perjalanan yang mulus. Segera setelah itu, dia menemukan kemah lain, yang secara alami adalah kemah Raja Zombie. Di kamp Raja Zombie, Luming juga menemukan 2 blok bangunan Yin. Hahaha, begitu banyak blok bangunan Yin yang dapat memurnikan banyak energi. Luming sangat gembira. Aku tidak tahu bagaimana pergi ke lantai 13. Sambil tersenyum, Luming kembali ke gerbang menuju lantai 13, lalu melangkah ke gerbang ke lantai 13. Di luar. Di dalam, Zanzu telah memasuki lantai 13. Zanzu benar-benar melewati lantai 12 dan memasuki lantai 13. Dia hanya budidaya para dewa 8 kali lipat. Sungguh menakjubkan. Mereka semua terkejut. Budidaya 8 dewa mencapai tingkat ke-13, yang tidak pernah terlihat dalam sejarah pertempuran kera. Tahukah kamu, meskipun level tersulit di setiap lapisan adalah Raja Hantu, kesulitan terbesar di lantai 11 dan lantai 12 sebenarnya adalah pasukan hantu biasa. Mereka tahu persis betapa sulitnya bekerja sama. Di lantai 13, ada lebih banyak jenis hantu di lapisan ini. Luming menemukan 7 atau 8 jenis hantu dalam waktu 1 jam setelah dia masuk, dan kekuatannya lebih kuat. Di antara hantu yang ditemui Luming, yang memiliki tingkat kultivasi paling rendah adalah Banbu Senwang, dan keberadaan Senwang Yizong sering muncul. Saat bertarung, mencari Raja Hantu. Ini adalah cara yang baik untuk berlatih. Berbagai keterampilan magis dan metode rahasia Luming terus meningkat. Bahkan pemahaman tentang kekuatan dewa lain perlahan membaik. Dengan cara ini, Luming di lantai 13, yang bertarung selama 3 tahun, akhirnya menemukan Raja Hantu di sini. Raja Hantu di lapisan ke-13 mencapai tingkat ganda Raja Dewa. Namun, Raja Hantu tidak membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, tetapi hanya mengendalikan produk ilahi dan kekuatan ilahi, sehingga kekuatannya terbatas. Kesulitan utama adalah pasukan hantu di bawah Raja Hantu. Dalam pasukan hantu ini, jumlah Raja Tuhan meningkat tajam, dan jumlahnya ratusan. Kesulitan keseluruhan sedikit lebih sulit daripada tingkat ke-12. Pada akhirnya, Luming memicu kekuatan pertempuran 5 kali dari formula pertempuran, dan menggunakan kendali atas simen. Setelah pertempuran sengit, dia akhirnya membunuh Raja Hantu di level ini. Di lapisan ini, Luming tidak menemukan balok penyusun Yin, tetapi menemukan sepotong batu kristal gelap, yang juga merupakan harta paling Yin, dan bahkan memiliki efek yang lebih besar daripada balok penyusun Yin. Setelah membiarkan kuantitas kata Jue menelan batu kristal ini, Luming membunuh ke lapisan ke-14. Pada level ini, Luming akhirnya dikalahkan. Kekuatan hantu biasa di lapisan ini luar biasa. Luming akhirnya menemukan Raja Hantu di lapisan ini. Dia menemukan bahwa kekuatan Raja Hantu di lapisan ini adalah ganda dari Tuhan dan Raja, tetapi membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Ada celah besar di setiap aspek alam dewa, terutama ketika faktor kekuatan dewa asli terbangun atau adanya kebangkitan berkali-kali, perbedaannya akan semakin besar. Pada level ini, Raja Hantu dan pasukannya hantu dan makhluk bergandengan tangan untuk mengalahkan Luming, yang batuk darah dan mundur, serta menderita kerugian besar. Luming mundur, berhasil datang ke pilar batu, semua hantu mundur. Luming duduk bersila dan pulih beberapa hari kemudian. Namun, Luming tidak mundur dari neraka lantai 18. Ngomong-ngomong,
Masih lama sebelum istana kerajaan Taiksu diadakan, jadi Luming berencana untuk berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu. Setelah pulih ke puncak, Luming membunuh Raja Hantu itu lagi. Secara alami, ini adalah pertarungan sengit. Akhirnya, Luming terluka dan mundur. Setelah Luming pulih, dia membunuhnya lagi. Dengan cara ini, dalam sekejap mata, Luming tinggal di lantai 14 selama 10 tahun. Setelah 10 tahun pertempuran sengit, setiap saat adalah pertempuran hidup dan mati. Luming telah meningkat pesat dalam semua aspek. Pertama-tama, beberapa jenis keterampilan sihir, seperti teknik Kunpeng di surga ke-9 dan 9 baju besi emas merah, menerobos satu demi satu, mencapai tingkat ke-9. Dengan cara ini, Luming telah mencapai level tertinggi dengan melatih 3 serangan dan 9 baju besi emas merah. Luming sudah mulai mempraktikkan keterampilan sihir, serangan dewa perang, yang dia dapatkan dari Chu Baxing. Selain itu, pemahaman tentang kekuatan ilahi lainnya telah meningkat pesat. Tingkat kebangkitan banyak produk dan kekuatan ilahi telah mencapai 50% atau 60%. Luming menempatkan kekuatan senjata bawang di posisi latihan utama. Oleh karena itu, kekuatan Bun Bawang telah mencapai kemajuan terbesar. Selama bertahun-tahun, Luming telah memahaminya. Saat ini sudah mencapai 99%. Hanya satu langkah lagi dari kebangkitan total. Tentu saja, langkah ini sangat sulit. Dalam 10 tahun terakhir, di bawah pengaruh harta paling yin, rumus menghitung kata akhirnya memurnikan energi yang kuat. Sekarang sedang dipindahkan ke Luming untuk membantu Luming menyerang Dewa Surga ke-9. Di atas pilar batu, Luming duduk bersila, dan napasnya terengah-engah. Sekarang, kultivasinya telah mencapai puncak 8 tingkat Dewa Langit dan menyerang 9 tingkat Dewa Langit. Ledakan. Di dalam tubuhnya, kekuatan sihir bersirkulasi dan mengeluarkan suara keras. 3 hari kemudian, Luming menghembuskan nafas yang kuat. Tianshan Jiuxiong, terobosan. 3176. Luming akhirnya berhasil menembus Dewa 9, kekuatannya meningkat pesat. Sangat bagus menggunakan harta yin paling banyak. Jika tidak, bahkan jika ada energi dari inti bintang konstan, aku membutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk menerobos Dewa Surga ke-9. Luming berpikir sendiri, ingin mendapatkan lebih banyak harta yin. Membunuh. Luming bangkit, berbisik, lalu membunuh Raja Hantu di lantai ini. Segera setelah itu, pertempuran dimulai. Namun, sekarang Luming telah menembus ke Dewa Surga ke-9. Pada saat yang sama, tingkat kebangkitan berbagai dewa dan kekuatan juga telah meningkat pesat, dan kekuatan tempur secara keseluruhan telah melonjak. Selain itu, Luming memicu 5 kali kekuatan tempur dari kode perang, dan menggunakan gerbang tuannya. Akhirnya, dia mengalahkan pasukan Raja Hantu, dan akhirnya membunuh Raja Hantu di bawah kudanya. Di sini, Luming mendapat 2 batu kristal dengan yin ki paling banyak. Setelah menelan batu kristal, Luming memasuki lapisan ke-15. Di luar, Panglima Perang Kera yang melihat pemandangan ini mati rasa. Merupakan keajaiban bahwa Luming bisa sampai di sini. Lanjut ke ilmu yang ditakan Luming. Tanpa belajar giku kelemahan hantu. Kultivasi ganda Raja Dewa, tetapi faktor kekuatan ilahi asli terbangun 2 kali. Luming bukan lagi lawan. Lagi pula, jarak antara setiap tingkat surga dan negara Tuhan tidak sebesar negara Raja. Meskipun dia telah meningkatkan 1 tingkat kultivasi, tingkat peningkatannya tidak bisa sebesar 1 tingkat kerajaan dewa. Luming terluka dalam perang dunia setelah pertempuran sengit. Luming menonjol dari pengepungan. Aku ingin mengalahkan Raja Hantu ini, kecuali kultivasi membuat terobosan lagi, atau ada lebih banyak jenis kekuatan ilahi, bangunkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Luming menganalisis situasinya sendiri. Sepanjang jalan, formula tersebut menyerap sejumlah besar blok bangunan yin dan beberapa batu lain dari jenis yang sama, yang menggabungkan sebagian energi inti bintang konstan untuk diserap Luming. Namun, harta yin belum sepenuhnya dimurnikan, dan sisanya masih menetralkan energi inti bintang. Namun, jika ingin menerobos Raja setengah langkah, kamu membutuhkan lebih banyak energi. Jika kamu ingin menerobos dalam waktu singkat, itu tidak mudah. Terlebih lagi, pemahaman tentang kekuatan suci tidak dapat dicapai dalam semalam. Niat Luming untuk berkultivasi jangka panjang itu baik. Lanjutkan. Setelah Luming pulih ke puncak, dia membunuh Raja Hantu itu lagi. Setelah perang besar, Luming kembali. Di hari-hari berikutnya, Luming mengabdikan dirinya untuk berlatih dan bertarung di sini. Tidak ada waktu untuk latihan. Waktu berlalu hari demi hari dan tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, sudah 120 tahun sejak Luming memasuki neraka lantai 18. Secara total, 120 tahun, kurang dari 60 tahun telah berlalu sejak pembukaan tempat perlindungan kerajaan Taiksu. Pada hari ini, Luming, duduk bersila di atas pilar batu, tiba-tiba membuka matanya. Dia dipenuhi dengan rasa yang kuat dari zaman kuno. Puan kekuatan senjata, akhirnya membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli.
Lu Ming tersenyum. Setelah bertahun-tahun berlatih, kekuatan senjata bawang akhirnya terbangun ke faktor kekuatan ilahi yang asli. Dengan cara ini, Lu Ming memiliki 3 jenis kekuatan suci. Mereka adalah kekuatan master, kekuatan pedang abadi, dan kekuatan senjata overload. Lu Ming mengendalikan 8 jenis kekuatan ilahi, 1 jenis kekuatan ilahi dan 1 jenis kekuatan ilahi. Selain ketiga kekuatan tersebut, tingkat kebangkitan kelima dewa lainnya mencapai 99%. Selama lebih dari 100 tahun, Lu Ming terus berjuang. Dalam proses bertarung, dia harus terus mengoperasikan kekuatan sucinya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kekuatan sucinya dapat ditingkatkan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, Lu Ming dapat mencapai level ini dalam lebih dari 100 tahun. Wah! Lu Ming memiliki tombak panjang di tangannya. Tombak itu bergetar dan maju. Sebuah tombak meledak. Dalam sekejap, ia terbang ribuan mil jauhnya dan menembus zombie di kerajaan dewa. Setelah kekuatan tombak Tuan dibangunkan, kekuatan tombak telah meningkat pesat. Lu Ming tersenyum. Penggunaan long spear, atau dengan kekuatan senjata overload yang paling cocok, kekuatannya juga bisa bermain lebih baik. Terlebih lagi, selama 100 tahun terakhir, Lu Ming tidak hanya membuat kemajuan dalam berbagai kekuatan ilahi. Seperti semua jenis seni rahasia. Pertama-tama, metode naga ajaib telah membuat kemajuan besar. Sekarang Lu Ming dapat memadatkan 36 cakar naga dalam satu nafas. Selain itu, serangan Dewa Perang, Lu Ming Xin telah dikembangkan ke puncak ke-8 oleh Lu Ming. Selama level ke-9 ditembus, kekuatan dapat mengejar 3 serangan. Yang paling penting, prestasi Lu Ming telah menembus dan mencapai ranah Raja Dewa setengah langkah. Di tubuhnya, 10 api ilahi telah menghilang, dan sebagai gantinya, ada 10 pusaran kekuatan sihir. Kekuatan 10 pusaran air ajaib diringkas menjadi ekstrim. Selama 10 pusaran kekuatan suci mengkristal dan berubah menjadi inti bintang, dia akan secara resmi memasuki alam Raja Dewa. Tentu saja, langkah ini sangat sulit dan sulit. Tak terhitung banyaknya praktisi yang terjebak dalam langkah ini dan sulit untuk ditingkatkan. Prestasi Lu Ming telah mencapai setengah langkah Raja Dewa, dan semua aspek telah meningkat pesat. Kekuatan Lu Ming telah mencapai puncaknya. Namun, Lu Ming belum puas. Dia masih bisa dipromosikan, karena dia memiliki Pearl of Divine Power di tangannya. Lu Ming bermaksud untuk menggunakan manik sumber kekuatan sihir pada kekuatan senjata Tuan, dan membangkitkan keterampilan rahasia asli dari kekuatan senjata Tuan. Setelah berpikir sejenak, manik kekuatan suci muncul di tangan Lu Ming. Tanpa ragu, Lu Ming menelan manik itu ke dalam mulutnya. Begitu mutiara kekuatan ilahi memasuki mulut Lu Ming, di bawah kendali Lu Ming, ia terbang ke dantian Lu Ming, dan bergabung dengan pusaran air ajaib kekuatan senjata Tuan. Dalam sekejap, manik sumber kekuatan sihir berubah menjadi energi aneh, dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam kekuatan senjata Tuan. Saat ini, Lu Ming tampaknya telah memasuki kondisi khusus. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan dari kekuatan senjata Tuan. Senjata panjang, melintasi langit, senjata panjang, bintang-bintang meledak, alam semesta terkoyak retakan yang mengerikan. Orang-orang kuat di depan tombak ditusuk dan dibunuh satu persatu. Mengerikan, kuat. Lu Ming sepertinya bisa menyentuh senjata panjang itu. Lu Ming tahu bahwa ini adalah rahasia asli kekuatan senjata Tuan. Perhatian Lu Ming sangat terfokus dan diam-diam memahami pengalaman saat ini. Terburu-buru, lebih dari 10 hari telah berlalu. Pistol ajaib. Tiba-tiba, Lu Ming meraung rendah, dan kemudian tangan kanannya kosong, memegang senjata panjang di tangan Lu Ming. Ini sepertinya senjata batu, penuh dengan rasa kuno, penuh dengan jejak waktu, seolah melintasi tahun-tahun tanpa akhir. Senjata ini seperti dua kacang polong yang baru saja dilihat Lu Ming. Rahasia asli. Ini adalah rahasia asli dari kekuatan Tuan, senjata ajaib. Membunuh. Lu Ming minum dan menusuk ke depan. 3177. Lu Ming, memegang tombak ajaib di tangannya, menusuk keluar. Tombak yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi dan menembak di depannya. Sentuh dan sentuh. Hantu dalam jarak puluhan ribu mil di depan senapan, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, meledak dan berubah menjadi abu. Tiba-tiba, jarak puluhan ribu mil muncul antara langit dan bumi. Besar. Mata Lu Ming cerah. Kekuatan tombak tidak kalah kuat dari gerbang tuannya. Tapi jangan lupa bahwa skill sihir Lu Ming adalah sejenis skill tombak panjang. Jika Lu Ming memegang senjata ajaib dan menggunakan keterampilan sihirnya, kekuatannya akan lebih kuat dan melampaui pintu dominasi. Nah, lantai ini, pergilah. Lu Ming penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Sua. Dia bergerak, menerobos udara, dan bergegas ke area lapisan hantu ini. Ketika dia datang ke area Raja Hantu, sejumlah besar hantu bergegas menuju Lu Ming. Roh hantu membelah langit dan menutupi bumi menekan Lu Ming.
Di antara mereka, setidaknya setengah dari mereka adalah yang kuat dari Raja para Dewa, dan beberapa dari mereka bahkan terbangun dengan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Lu Ming bahkan melihat keberadaan Raja Zombie Emas dan Raja Pendekar Pedang tanpa kepala dan pakaian hitam di depan mereka. Eksistensi semacam ini hanyalah seorang jenderal, bukan raja. Oleh karena itu, Lu Ming selalu tidak dapat melewati level ini. Kekuatan pasukan hantu ini saja tidak ada bandingannya. Naga Dharma, bunuh. Lu Ming meraung dan tinjunya mengepak. Di langit, 9 cakar naga muncul satu demi satu. Sebanyak 36 cakar naga membunuh pasukan hantu. Berdasarkan kultivasi Raja Dewa setengah langkah Lu Ming, dia menampilkan formula Dharma Naga. Secara alami, kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan itu seharusnya jauh lebih kuat. Ledakan, ledakan. 36 naga bercakar menyerang secara vertikal dan horizontal dan menjerat sejumlah besar hantu. Tubuh Lu Ming bergerak, membunuh sampai ke kedalaman hantu. Jauh sebelum dia sampai di sini, Lu Ming sudah memicu 5 kali kekuatan bertarungnya. Kekuatan bertarungnya berada di puncak. Ledakan. Tembakan menyapu mengenai Raja Zombie Emas. Raja Zombie Emas ini adalah raja di beberapa lapisan depan. Kultivasi Raja Dewa telah 2 kali membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, yang setara dengan kekuatan Yuan Yu di tahun itu. Namun, ketika tombak itu melintas, Raja Zombie Emas tidak bisa menahan diri. Tubuhnya diledakkan seperti cangkang. Setelah membunuh ratusan hantu, tubuhnya juga meledak. Satu gerakan, pembunuhan kedua. Mengaum. Pada saat ini, dari dalam pasukan, raungan yang mengejutkan muncul. Pada saat ini, seekor naga tulang, panjangnya 10.000 meter, adalah raja hantu di lapisan ini. Kultivasi ada di ganda Tuhan dan Raja. Faktor kekuatan ilahi terbangun 2 kali, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tubuh Gulong berputar dan membunuh Lu Ming. Tapi sekarang Lu Ming tidak takut pada Gulong Si. Telapak tangannya bersinar, dan tombak batu tua muncul. Itu adalah seni rahasia asli Lu Ming lainnya, senjata ajaib. Potong bulan. Lu Ming memberi banyak minuman, dan senjata pasen membelah dengan kekuatan besar, dan membelah ke arah tulang naga. Naga tulang mengaum dan menjangkau Lu Ming. Ledakan. Tombak itu dibombardir dengan cakar tulang naga. Cakar tulang naga ditutupi dengan kekuatan yang membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, tetapi masih tidak bisa menahan serangan tombak. Pada saat tabrakan, cakar bergetar hebat, lalu meledak dan berubah menjadi serpihan tulang yang berterbangan. Bonosaurus, cakar besar, meledak. Kekuatan senjatanya jauh lebih menakutkan daripada artefaknya. Ini sangat mudah digunakan. Ini meningkatkan kekuatan keterampilan sihir Lu Ming sebesar 20%. Sua. Lu Ming melambaikan punggungnya, dan senjata super ajaib melintasi kehampaan, mengarah ke tengkorak tulang naga. Lawan naga, berjuang keras. Namun, kekuatan Lu Ming hampir meledak, dan telah sepenuhnya melampaui tulang naga. Meskipun Gulong mencoba melawan, dia hanya dipukuli. Di bawah serangan Lu Ming, Gulong mundur dan tubuhnya dipukul oleh Lu Ming. Setiap kali dia dipukul, kerangka di kerangka naga akan meledak menjadi potongan besar. Setelah lebih dari 10 gerakan, Lu Ming akhirnya mengenai kepala Gulong dengan satu tembakan. Tengkorak Gulong meledak dan dibunuh habis-habisan oleh Lu Ming. Setelah tulang naga terbunuh, hantu lain kabur dan menghilang dalam sekejap mata. Tingkat 15, lewat. Di lapisan ini, Lu Ming menemukan 2 buah batu kristal yang mengandung yin qi. Kemudian, pusaran air gelap muncul di udara. Ini adalah pusaran yang mengarah ke lantai 16. 18 tingkat neraka, setiap 3 tingkat kesulitan akan meningkat besar, aku tidak tahu seberapa sulit lantai 16, pergi dan lihatlah. Lu Ming melangkah keluar, bergegas ke gerbang, ke lantai 16. Di luar lantai 18 neraka. Menara batu itu, lantai 16 menyala. Semua master klan perang kera memiliki murid besar, dan mata mereka penuh kejutan. Melalui lantai 15, Zanzu benar-benar melewati lantai 15. Ya Tuhan 8, melalui lantai 15, luar biasa, ini keajaiban. Tian Jiao langka di dunia. Di bawah kepemimpinan Zanzu, kita pasti bisa bangkit. Di masa depan, kita akan terkenal di Taiksu Sengchao. Tidak, ini akan menjadi gempa bumi terkenal di alam semesta. Beberapa keramal tidak mau mengaum dan memerah karena kegirangan. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Mereka belum pernah melihat adegan besar, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang bakat Lu Ming. Tidak heran mereka begitu bersemangat. Bahkan kerahuan, kera dari pernapasan menjadi sangat berat. Tingkat 16. Hantu yang mengerikan. Lu Ming terkejut. Begitu dia sampai di lantai 16, dia dikepung oleh banyak hantu, dan kekuatan hantu-hantu ini semuanya sama dengan Raja Tuhan. Sejumlah besar dewa mengepung Lu Ming. Untungnya, Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya dan membuat banyak kemajuan dalam berbagai aspek dalam beberapa tahun terakhir, untuk memblokir serangan hantu-hantu tersebut.
Jika Luming baru saja memasuki neraka lantai 18, dia tidak bisa menolak. Dia akan dibunuh oleh hantu-hantu ini. Sepanjang jalan untuk membunuh darah, bergegas keluar dari pengepungan, menemukan pilar batu untuk beristirahat, setelah istirahat yang baik, bergegas keluar lagi. Dengan cara ini, Luming menghabiskan beberapa tahun dan akhirnya menemukan Raja Hantu di sini. Setelah menemukan Raja Hantu di sini, Luming tidak ragu dan pergi. Yang utama, Raja Hantu dan anak buahnya sangat mengerikan di sini. Di bawah bimbingan Raja Hantu, ribuan hantu bergegas menuju Luming. Dari perspektif nafas, kultivasi Raja Hantu telah mencapai 3 tingkat Raja Dewa, dan itu adalah jenis 3 Raja Dewa yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli 2 kali. Kekuatan seperti itu, aku khawatir, dapat membunuh Raja Hantu di lantai 15 dalam satu gerakan. Terlebih lagi, pasukan hantu di bawahnya semuanya adalah dewa, di antaranya tidak ada kekurangan Raja Zombie Emas. Di antara mereka, beberapa jenderal yang mengerikan, yang pencapaiannya berlipat ganda dari Raja Dewa, juga membangkitkan keberadaan faktor kekuatan dewa asli 2 kali, yang setara dengan Raja Hantu dari lapisan ke-15. Hanya saja ada begitu banyak monster yang berlari menuju Lumingu. 3178. Raja Hantu dan pasukannya di lantai 16 benar-benar mengerikan. Jika Luming dikelilingi oleh kekuatannya saat ini, diperkirakan hanya ada satu cara untuk mati. Luming menggunakan teknik kunpeng untuk melarikan diri seperti kilatan petir. Dalam proses melarikan diri, Luming mengeluarkan jimat giok, dan menghancurkannya dengan jari-jarinya. Kekuatan yang kuat menyelimuti Luming. Saat berikutnya, Luming menghilang dari lapisan ke-16 neraka. Rune giok ini persis seperti yang diberikan kerahuan pada Luming. Hanya Luming yang dapat menghancurkan rune giok, dan itu dapat ditransmisikan keluar dari 18 level neraka kapan saja. Meski masih lebih dari 50 tahun sebelum pembukaan Taiksu Senchou, Luming tidak mau mencoba lagi. Jika kamu ingin mengalahkan Raja Hantu dan pasukannya di lantai 16, kecuali kekuatan tempur Luming kuat, dia akan membuat terobosan besar. Misalnya, kultivasi Luming menerobos alam Raja Dewa, atau kebangkitan sekunder faktor kekuatan dewa asli, yang mendominasi kekuatan dewa, atau 5 jenis kekuatan dewa lainnya membangkitkan faktor kekuatan dewa asli. Dengan cara ini, Luming dapat melewati lantai 16, jika tidak mungkin. Namun, sangat sulit untuk mencapai salah satu dari kondisi ini. Jika tidak ada peluang besar, tidak ada yang bisa dicapai dalam beberapa dekade, dan butuh waktu untuk menumpuk. Misalnya, menerobos alam ketuhanan. Menerobos Raja Ilahi pada awalnya merupakan rintangan besar. Jika orang biasa ingin menerobos, mereka tidak hanya membutuhkan banyak sumber daya, tetapi juga akumulasi, ditambah bakat dan peluang. Belum lagi Luming telah menguasai 10 jenis kekuatan dewa, dan lebih sulit untuk diterobos. Terlebih lagi, semua blok bangunan yin dan harta yin lainnya yang dia peroleh sebelumnya hampir habis. Hanya tersisa 2 buah batu kristal yin yang diperoleh dengan 15 lapisan, yang tidak dapat mendukung terobosannya sama sekali. Karena dia tidak bisa lulus dalam beberapa dekade, Luming pergi begitu saja. Bagaimanapun, dia telah berlatih di sini selama bertahun-tahun. Dia takut pada bulan musim gugur dan pedagang biru khawatir. Sebuah kekuatan dengan Luming, saat berikutnya, Luming menemukan bahwa dia telah meninggalkan 18 tingkat neraka, muncul di luar. Segera setelah aku memindai mata aku bisa melihat Panglima Perang Kera, menatap langsung ke arah Luming. Bawahan, lihat Zanzu. Kemudian, semua Panglima Perang Kera memberi hormat kepada Luming dengan hormat, termasuk Kera Tua yang agung. Hadirin sekalian, jangan terlalu sopan. Luming melambai. Kera ini kuat. Meskipun dia telah menjadi nenek moyang baru perang, dia tidak bisa memerintahnya. Mungkin orang lain tidak akan membunuhnya. Jika kamu ingin orang lain ditentukan, kamu harus memiliki kemampuan dan integritas politik. Zanzu, aku tidak punya mata sebelumnya, dan meminta Zanzu untuk menghukumku. Saat ini Tua Belsman. Sekarang, dia benar-benar yakin akan Luming. Dia telah melihat bahwa kultivasi Luming telah mencapai setengah langkah. Ketika Luming memasuki neraka lantai 18, dia belum pernah mendengarnya. Dia berkata bahwa butuh 100 tahun untuk menembus ganda. Kemajuan ini terlalu cepat. Selain itu, Luming telah melewati level ke-15 dan memasuki level ke-16. Bakat ini bahkan lebih tinggi dari Jingyu. Saat ini, dia dengan sepenuh hati mendukung Luming sebagai Zanzu yang baru. Siapapun yang tidak setuju dengannya akan terburu-buru. Elder, kamu juga memikirkan perang kera. Apakah ada alasan untuk hukuman? Luming dengan cepat membantu kera itu. Ada senyum di wajah prajurit kera. Zanzu yang baru tidak hanya berbakat, tetapi juga ramah dan berpikiran luas, yang tidak diragukan lagi adalah yang terbaik untuk mereka. Zanzu, sekarang kamu telah lulus ujian, kami akan mengadakan upacara di wilayah kebangsaan Hui agar semua orang perang kera Ming mengenalmu.
Ape Huan datang. Lu Ming mengangguk. Setelah itu, mereka kembali ke tanah klan perang Kraming, dan Kerahuan mengeluarkan perintah ke segala arah. Leluhur perang baru mewarisi upacara akbar, dan Hades yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Pada hari ini, Lu Ming secara resmi menjadi leluhur klan kera perang. Di aula. Patriark, apa kekuatan Panglima Perang Kera? Berapa banyak master yang ada di semua tingkatan? Tanya Lu Ming. Zanzu, ada catatan detail di jimat tulang ini. Silakan lihat. Ape Huan mengeluarkan rune tulang dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya, dan kesadaran roh memasuki rune tulang untuk memeriksanya. Di jimat tulang, semuanya adalah nama orang kuat dari klan perang Hades, dengan tanda budidaya yang sesuai di belakang mereka. Mata Lu Ming tiba-tiba melebar dan mulutnya diikat lidah. Dia benar-benar terkejut. Jumlah orang hebat dari klan perang Hades jauh melebihi imajinasinya. Puncak tertinggi secara alami adalah yang kuat di alam dewa. Ada lebih dari 100 orang kuat di alam Hades dan Kera. Ya, ada lebih dari 100 orang kuat di kerajaan Tuhan. Ini adalah kerajaan Tuhan, masing-masing dari mereka adalah keberadaan bintang yang meledak. Ada lebih dari 100 dari mereka. Apakah ada 100 dewa yang disembunyikan oleh semua kekuatan aristokrat di istana surga Jiujue? Belum tentu. Dengan kata lain, jika Panglima Perang Kraming bertarung dengan seluruh kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah dari rumah 9 Raja Surgawi Jue. Ini adalah kerajaan Tuhan, adapun jumlah Raja Dewa lebih banyak. Dan sekarang kekuatan ini berada di bawah kendali Lu Ming. Jantung Lu Ming tiba-tiba melonjak. Klan perang, ini semua kekuatan klan prajurit Kera kita. Dengarkan pengiriman klan pasca perang kapan saja. Kera bersinar. Tenang, tenang. Lu Ming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Meskipun kekuatan klan pertempuran Kera mati sangat kuat, diperkirakan jauh lebih buruk daripada Taixu Sengchao. Oleh karena itu, bahkan jika dia membawa orang kuat dari klan pertempuran dunia bawah untuk menyelidiki kasus kematian Jingyu di Taixu Sengdu, itu tidak akan berhasil. Jika seseorang mengetahui hubungan antara klan pertempuran dan Jingyu, dia akan segera dihancurkan. Tahukah kamu, Jingyu tidak hanya mengendalikan Kera dan Panglima Perang, tetapi juga kekuatan kuat lainnya, yang pada akhirnya tidak dihancurkan. Jadi, ini bukan saatnya Kera keluar. Patriark, Tuan Jingyu dijebak dan jatuh pada tahun-tahun itu. Aku harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Pada saat itu, kita harus menggunakan kekuatan klan perang Kraming. Tapi sekarang bukan waktunya. Kalau begitu aku butuh bantuanmu dan aku akan datang kepadamu. Lu Mingdao. Kemudian, Lu Ming melanjutkan dengan mengatakan, sekarang, aku akan melakukan acara besar di Taixu Sengdu. Waktu hampir habis. Aku akan meninggalkan Bui Jue dulu. Di mana pintu keluar lainnya? Zanzu, ambil jimat tulang ini. Saat kamu datang ke gua hantu, kamu bisa memberiku pesan kapan saja. Aku akan membawamu ke pintu keluar lain sekarang. Kera bersinar. Kemudian, Lu Ming mengikuti Kerahuan dan datang ke tempat rahasia. Ini adalah altar besar. Ape Huan memberitahu kita bahwa ini adalah pintu masuk dan keluar lain dari Guiji. Biasanya klan perang Hades menyegelnya, yang takut dianggap oleh dunia luar. Pergi. Kerahuan bergumam, tangannya dipenuhi cahaya ilahi, dan tidak memasuki altar. Altar bergetar sedikit, dan kemudian pusaran air gelap muncul. 3179. Pintu keluar hantu terbuka. Selamat tinggal, pemimpin klan. Lu Ming memeluk Kera dan melangkah ke pusaran air. Cahaya jatuh ke dalam kegelapan, tetapi tidak lama kemudian, cahayanya kembali terang, dan kemudian Lu Ming menemukan bahwa dia muncul di langit berbintang. Dari kejauhan, ada sebuah planet yang melayang di depan. Itulah planet tempat mereka memasuki pintu masuk hantu. Jelas, pintu masuk dan keluar lain dari hantu bukanlah di planet ini, tetapi di langit berbintang alam semesta. Kembalilah ke Kam Bintang. Hati Lu Ming tergerak dan melakukan teknik kunpeng selama 9 hari. Itu seperti kunpeng terbang di langit berbintang dan terbang menuju istana 9 Raja Surgawi Jue dengan kecepatan luar biasa. Namun, ketika Lu Ming mengungkapkan identitasnya sebagai murid Kam Bintang, dia dengan mudah memasuki istana dan kembali ke Kam. Setelah kembali ke perkemahan bintang, Lu Ming pertama kali melihat bulan musim gugur. Qiu Yue secara alami sangat senang melihat Lu Ming kembali. Lagi pula, dia sangat khawatir dengan hilangnya Lu Ming selama lebih dari 100 tahun. Meskipun normal bagi mereka untuk berlatih selama puluhan ribu tahun, dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Setelah melihat bulan musim gugur, Lu Ming menemukan Wu Ming dan Wu Yue dan bertanya tentang Lan Feng. Wu Ming Wu Yue memberitahu kita bahwa Lan Feng meninggalkan istana Jiu Jue Teng dan kembali ke ibu kota suci Taixu lebih dari 100 tahun yang lalu. Lu Ming mengangguk dan pergi ke tempat tinggal pedagang biru. Setelah melihat Lu Ming, Lan Sang juga sangat bersemangat. Lagi pula, Lan Feng keluar dari Guiwo pada awalnya, dan kemudian pintu masuk Guijue disegel oleh istana 9 Jue Tian.
Lan Sang sangat khawatir. Dia takut Luming akan mengalami kecelakaan. Sekarang dia lega melihat Luming. Luming, bagaimana kabar Kera? Apakah kamu menyerah padamu? Lan Sang bertanya. Selesai. Luming mengangguk. Pedagang biru itu menghela nafas gembira. Sebagai guru Jingyu saat itu, dia sangat jelas tentang kekuatan klan perang Keraming. Dia tahu betul bahwa Luming telah menaklukkan klan perang Keraming, dan akhirnya memiliki beberapa yayasan dan yayasan. Segera, Luming memberitahu Lan Sang tentang situasi umum hantu-hantu dan rombongannya. Kultivasi kamu telah menembus setengah langkah Raja Dewa. Mata pedagang biru cerah, menatap Luming, menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan jiwanya sangat kuat, dan tiba-tiba prestasi Luming tercermin. Dengan baik. Luming mengangguk. Bagus, bagus, ayolah, Luming, kamu menyerangku dengan seluruh kekuatanmu. Aku akan melihat seperti apa kekuatan tempurmu sekarang. Jalan komersial. Kekuatan penuh. Luming Dao. Bagus, kekuatan penuh, yakinlah, kekuatanmu masih tidak bisa menyakitiku. Senyum cahaya pedagang biru. Luming secara alami tahu bahwa dia tidak dapat menyakiti Lan Sang sama sekali, tetapi pihak lain dapat menyalahgunakan Raja Dewa Puncak. Bagus. Luming mengangguk, dan kemudian mulai memicu kekuatan tempur 5 kali dari formula kata pertempuran. Setelah bertahun-tahun kultivasi, probabilitas pemicu 5 kali kekuatan tempur formula telah ditingkatkan dari 1 dari 50 menjadi 1 dari 30. Itu dipicu puluhan kali berturut-turut, dan Luming berhasil memicu 5 kali kekuatan tempur. Fase Dharma Naga. Luming bergumam dan mengayunkan tinjunya. Ada 9 cakar naga di langit. Pada akhirnya, 36 cakar naga terbentuk dan menyerang pedagang biru itu. 36, bagus. Lan Sang mengangguk, tapi dia masih membawa tangannya. Alisnya bersinar, dan kekuatan jiwa yang kuat mengalir keluar, bergegas menuju 36 naga bercakar seperti gelombang air. Dipengaruhi oleh kekuatan ini, 36 naga bercakar 9 tiba-tiba runtuh dan menghilang menjadi energi, yang tidak berdampak pada pedagang biru. Pada saat yang sama, kekuatan tempur Luming terbuka penuh dan menjadi dewa kuno baju besi hijau untuk pertama kalinya. Kemudian, di atas kepalanya, pintu dominasi melayang keluar. Luming mengulurkan tangan besar, meraih pintu tuannya, dan meniup ke pedagang biru. Ekspresi pedagang biru itu tidak berubah, masih membawa tangannya, sampai pintu Tuhan hendak membombardir kepalanya, dia mengulurkan telapak tangan, mendorong ke depan, dan mendarat di pintu tuannya. Ledakan. Tubuh Luming terguncang oleh getaran keras dari gerbang dominasi, dan kemudian mundur kembali dengan gerbang dominasi. Dan bisnis biru, tidak ada apa-apa. Itu kekuatannya. Pedagang biru itu berbicara dengan ringan. Datang lagi. Luming minum, dan semua kekuatan ilahi di tubuhnya dimobilisasi dan melonjak dengan liar. Bersenandung, gelombang. Gerbang dominasi bergetar sedikit, lalu pergi untuk menekan pedagang biru. Pada saat yang sama, telapak tangan Luming bersinar, dan senjata batu tua muncul, yang merupakan senjata ajaib. Bintang yang meledak. Luming bergumam dan menembak. Kombinasi dari seni rahasia asli, senjata ajaib dan bintang yang meledak, berubah menjadi energi yang mengerikan dan bergegas menuju pedagang biru. Ini adalah serangan terkuat Luming saat ini. 5 kali kekuatan tempur, baju besi hijau, dewa kuno, 2 jenis seni rahasia asli. Kekuatan suci tubuh bagian dalam Luming langsung terkuras habis. Ini, rahasia asli kedua. Mata pedagang biru itu berbinar, lalu dia bertepuk tangan. Ledakan. Pedagang biru itu bertepuk tangan dengan satu tangan, dan dunia berguncang. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan, seperti gunung dan laut, melonjak ke arah Luming. Yang pertama menanggung beban adalah gerbang tuannya diguncang. Setelah beberapa getar, itu menyusut dengan cepat dan kemudian menghilang. Kemudian, semua serangan Luming dikalahkan, dan kekuatan yang kuat menyerang Luming. Tubuh Luming bergetar hebat dan mundur dengan keras. Setelah mundur 10.000 meter, Luming berdiri kokoh. Jangan berkelahi lagi. Luming menarik napas panjang dan kemudian dengan cepat menyusut. Dia sudah melakukan yang terbaik dan tidak perlu bermain lagi. Itu kekuatan terbesarmu. Lan Sang bertanya. Tidak buruk. Luming mengangguk. Dalam kultivasimu, sungguh menakjubkan memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Pedagang biru itu berbicara. Sebelum Luming menunjukkan kegembiraannya, Lan Sang melanjutkan, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin masuk 10 besar saat istana kerajaan Taiksu diadakan. Sama sekali tidak. Mata Luming membeku, awalnya sedikit tidak yakin, tetapi ketika dia memikirkan Lan Feng, ketidakpuasannya menghilang. Kekuatan Lan Feng luar biasa. Dengan kekuatannya sekarang, aku khawatir dia bukan lawan Lan Feng. Jadi, berapa banyak dari seluruh Taiksu Seng Chao yang sebanding atau lebih tinggi dari Blue Maple?
Memikirkan hal ini, Luming terlihat serius. Meskipun kekuatanmu kuat, tetapi ada juga banyak kelemahan. Pertama-tama, tubuh dewa kuno sangat fisik. Selain itu, kamu harus mengolah formula bertarungmu menjadi 5 kali kekuatan tempur, tetapi kemungkinan pemicunya terlalu rendah. Di perang, lawan tidak akan memberimu waktu untuk memicu kesuksesan. Jalan komersial. Luming mengangguk. Memang, yang paling cocok untuknya saat ini adalah 4 kali kekuatan tempur dan 100% sukses. Namun, kemungkinan memicu 5 kali kekuatan tempur terlalu rendah. Bagaimana orang lain memberi kamu waktu untuk memicu? 3180. Oleh karena itu, jika ingin masuk 10 besar saat Istana Kekaisaran Taiksu diadakan, ada 2 aspek yang harus dilakukan terobosan besar, yaitu kultivasi dan faktor kekuatan dewa asli. Dalam 2 aspek ini, kamu harus memiliki terobosan dalam 1 aspek sebelum kamu bisa yakin. Misalnya, ketika kultivasi mencapai alam dewa, atau dewa kamu yang lain dibangunkan ke faktor kekuatan dewa asli, dan kekuatan dewa master dibangkitkan kembali. Jalan komersial. Luming tertawa getir. Sekarang tidak jauh dari hari ketika Istana Kerajaan Taiksu diadakan. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana dia bisa menembus aspek-aspek ini? Terobosan apapun membutuhkan banyak waktu. Sekarang kurang dari 60 tahun sebelum pembukaan rumah suci Kerajaan Taiksu. Tepatnya, ini 56 tahun. Dalam keadaan normal, tidak mungkin menembus aspek apapun dalam 56 tahun. Namun, beberapa harta unik dapat membuatmu menerobos dalam waktu singkat. Jalan komersial. Aku khawatir harga harta karun semacam ini sangat tinggi sehingga tidak dapat diperoleh dengan mudah. Luming tersenyum pahit. 9 Juetian Wangfu tidak berarti tidak ada orang suci Taiksu. Ada beberapa keluarga yang kuat di kota suci Taiksu. Mereka semua memiliki beberapa harta. Efeknya sangat merugikan. Beberapa dapat membantu kamu menerobos. Oleh karena itu, aku berencana untuk membawa kamu ke ibu kota suci Taiksu terlebih dahulu. Bagaimanapun, rumah suci kerajaan Taiksu akan segera diadakan. Jalan komersial. Ke kota suci Taiksu. Mata Luming cerah, menunjukkan ekspresi harapan. Mansion Jiu Jue Tianwang sangat spektakuler, pemandangan seperti apa yang seharusnya. Bagaimanapun, Taiksu Sengdu, cepat atau lambat dia akan pergi. Ketika aku berada di ibu kota suci Taiksu, aku masih campuran yang baik. Aku juga punya beberapa teman yang sudah lama berteman. Aku pergi untuk bertanya kepada mereka. Kamu harus dapat menggunakan harta itu untuk mengolah dan menghancurkan melalui prestasimu. Bersiaplah, dan pergi dalam 2 hari. Jalan komersial. Oke, omong-omong, Paman Lan, bisakah aku membawa orang lain? Lu Mingdao. Kamu ingin mengambil gadis itu di sisimu, tentu saja kamu bisa. Jalan komersial. Terima kasih, Paman Lan. Lu Mingdao, dia benar-benar ingin membawa Qiu Yue bersamanya. Seharusnya tidak sulit baginya untuk bergabung dengan Istana Kekaisaran Taiksu dengan bakat Qiu Yue. Jika kamu berlatih di rumah suci kerajaan Taiksu, kamu akan dipromosikan lebih cepat. Kembali ke tempat aku tinggal, aku berbicara dengan Qiu Yue tentang pergi ke ibu kota suci Taiksu. Selama 2 hari berikutnya, mereka tidak berlatih dan menikmati hidup dengan tenang. 2 hari kemudian, Luming datang ke tempat tinggal pedagang biru dengan bulan musim gugur. Di gerbang halaman bisnis biru, Luming melihat seorang wanita muda dengan penampilan biasa. Siapa ini? Luming terkejut. Namun, ketika Luming melihat penampilan wanita biasa berikutnya, dia tahu siapa dia. Bersenandung. Setelah melihat Luming, seorang wanita berpenampilan biasa mengeluarkan dengungan dingin yang berat, terutama saat dia melihat bulan musim gugur. Lanling. Tak perlu dikatakan, Luming juga tahu bahwa putri ini adalah Lanling. Jelas, Lanling telah diubah rupa. Luming mengerti bahwa Lanling juga harus mengikuti Lan Sang ke ibu kota suci Taiksu. Tapi Wu Fan, putra guru nasional, menyukai Lanling. Jika Lanling pergi ke ibu kota suci Taiksu secara nyata, dia akan menghadapi masalah yang tidak perlu. Pedagang biru itu berjalan keluar dari halaman lain dan berkata, semua orang ada di sini. Ayo pergi. Istana surgawi Jiu Jue jauh dari ibu kota suci Taiksu, dipisahkan oleh banyak wilayah bintang. Bahkan jika mereka menggunakan susunan transmisi satelit trans, butuh beberapa tahun untuk tiba di ibu kota suci Taiksu. Apakah itu ibu kota Taiksu? Berdiri di langit berbintang alam semesta, melihat ke depan, Luming dan Qiu Yue sama-sama terpana. Rao siap secara psikologis, dan Taiksu Sengdu berada di luar imajinasi Luming. Di depan, sebuah kota besar, tergantung di langit berbintang. Ya, ini kota besar. Itu adalah kota kuno yang gelap. Ini luar biasa, itu bahkan lebih besar dari planet kehidupan. Sebuah kota lebih besar dari planet yang hidup. Apa konsepnya? Dan di sekitar kota besar ini, terdapat sejumlah planet kehidupan, berputar mengelilingi kota secara konstan. Luming menghitung 36 planet. 36 planet, berputar mengelilingi kota besar, pemandangan ini sangat mengejutkan.
Yah, aku belum pernah melihat dunia sebelumnya. Melihat ekspresi demensia Luming dan Qiuyue, Lanling mengambil kesempatan untuk mendengus dingin. Tentu saja, Luming mengabaikan kata-kata Lanling. Dia sekarang benar-benar kebal terhadap Lanling. Ayo pergi. Pedagang biru itu memandangi ibu kota suci Taixu, mengungkapkan sedikit kerumitan, berkata dengan lembut, lalu terbang menuju kota raksasa. Beberapa orang mengikuti Luming. Semakin dekat kamu dengan kota, semakin kamu merasakan kemegahan kota. Ada 8 gerbang di setiap arah. Di atas tembok kota, terdapat berbagai macam pembunuh besar, yang benar-benar menakutkan. Tak perlu dikatakan, pasti ada beberapa orang kuat yang mengerikan di tembok. Jika kamu ingin memasuki kota suci Taixu, kamu hanya bisa masuk melalui gerbang tersebut. Perlahan, mereka terbang ke salah satu gerbang. Gerbang yang besar. Luming menghela nafas. Gerbang kota, semuanya besar, lebih dari 1 juta mil panjang dan lebarnya. Kalaupun ukuran balapan besar, bisa dengan mudah melewati gerbang. Melihat gerbang kota dari jauh, kamu akan melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Luming dan tim mereka, dengan kerumunan, terbang ke gerbang. Untuk memasuki ibu kota suci Taixu, kamu perlu mendaftarkan informasi dan meninggalkan nafas kehidupan. Ini sangat mirip dengan memasuki istana surgawi 9 Jue. Segera, giliran Luming. Bukankah ini pedagang biru? Ini benar-benar Lan Sang. Dia kembali lagi. Untuk apa dia kembali? Apakah kamu ingin melaporkannya? Tidak, inti bintangnya telah ditinggalkan, hanya orang buangan, tidak perlu melaporkannya. Para prajurit yang menjaga kota dengan jelas mengenali Lan Sang dan berbisik. Kamu. Lanling tidak senang dan ingin marah, tapi dia dihentikan oleh Lan Sang. Daftarkan informasinya. Cahaya bisnis biru. Sejak jatuhnya Jingyu, inti bintangnya telah ditinggalkan. Dia telah mendengar banyak ironi semacam ini. Haha. Para penjaga mencibir, tertawa beberapa kali, dan kemudian mendaftar ke pedagang biru. Setelah mendaftar, mereka melewati gerbang dan memasuki ibu kota Taixu. Berjalan ke gerbang adalah arsitektur yang tak terbatas. Semua jenis bangunan tinggi dan tua, tak ada habisnya, kamu tidak bisa melihat ujungnya. Jalan lebar, cukup lebar untuk ribuan mil, sejumlah besar makhluk berjalan di jalan, sangat makmur. Banyak makhluk hidup memancarkan teror dan keheranan. Luming sangat terkejut saat dia merasa sedikit. Tuhan Raja, Tuhan Raja. Di jalan, ada banyak dewa dan raja di mana-mana, dan jumlah raja dewa lebih banyak daripada di bawah raja dewa. Berapa banyak dewa dan raja yang harus ada di Taixu? Sekarang tempat suci kerajaan Taixu semakin dekat dan semakin dekat dengan hari pembukaannya, jadi orang-orang kuat dari seluruh negeri berkumpul satu demi satu, jadi ada begitu banyak dewa dan raja di jalan. Jika tidak, bahkan suci Taixu kota, tidak mungkin ada begitu banyak raja dewa. Lan Sang menjelaskan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.